Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal dengan saya Ken ya, Bapak Ibu. Saya sapa satu persatu. Mungkin tidak seperti biasanya ya, Bapak Ibu ya. Kenapa kok 19.30 pas kok istilahnya sudah start? Biasanya ngulur 19.45, 19.50. Ya, setelah saya pikir-pikir ya Bapak Ibu ya, bisnis. Saya mute dulu, sorry. Saya mute dulu, saya mute dulu, saya mute dulu. Mute all aja deh ya, sebentar. Oke, nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya, silakan di chat aja ya Bapak Ibu ya. Nah, melanjutkan pertanyaan tadi, ya. Kenapa sih biasanya 19.45 baru start, 19.50 baru start ya? Kok ini 19.30 pas? Ya, kita mengingat inilah Bapak Ibu ya, bahwa Moonbot ini kalau dari awal saya bilang ini bisnis miliaran, bisnis ratusan juta, bisnis miliaran dan sebagainya. Tapi kok buat on time aja kok kayaknya susah banget gitu loh. Itu kan konyol gitu ya. Bisnis miliaran apaan? Istilahnya kagak on time, kagak disiplin. Nah, serius Bapak Ibu, di sini saya mau sharing satu peluang ya. Ini sebenarnya adalah sesi kedua dari sesi pertama kita. Sesi pertama kemarin itu sama Om Siswandi di hari Kamis jam setengah 8 malam juga Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah dengar tentang project kita ini ya, nanti Bapak Ibu tolong minta rekamannya aja sama pengundang masing-masing. Misalkan pengundangnya misalkan di sini Pak Rando, mungkin bisa minta sama Pak Rando, terus bisa misalkan joinnya sama saya, bisa sama saya. Oh, Pak Teguh, suaranya kok hilang ya, Kak? Tadi ada. Mungkin ada yang bisa bantu. Pak Rando bisa dengar suara saya nggak? Kalau bisa, jempol bisa ya. Bisa. Mungkin dari Pak siapa tadi? Pak Teguh mungkin bisa ini Pak di kiri bawah itu ada connecting to audio, join audio. Nggak bisa denger ya? Aduh, bener juga. Suaranya hilang ya. Ngapain saya ngomong ya? Oke, oke, Bapak Ibu. Salam kenal ya. Dengan saya Ken. Saya asal Jakarta. Buat Bapak Ibu semua, mungkin ini ada di kota masing-masing ya. Saya salam satu persatu dulu. Selamat malam. Ada Pak Budi, ada Pak Didik, kemudian ada Pak Irwan, Pak Fadli, Pak Rian nih. Pak Rian ya. Tadi kita baru selesai meeting. Pak Iman, Parso Mobile nih. Siapa nih? Pak Parso berarti ya. Pak Rando ya. Pak Wichang. Oh, Pak Wi nih. Pak Wi ya. Kemudian ada Pak Agus, Pak Teguh. Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal ya dengan saya Ken, ada Pak Heri juga baru bergabung. Ya, oke teman-teman. Singkat cerita, ini adalah sesi kedua dari sesi pertama di hari Kamis kemarin ya. Selamat datang buat yang baru bergabung. Nah, hari ini saya mau sharingnya itu tidak sebatas dari produknya saja, dari projectnya saja, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu sebenarnya apa sih yang ingin saya sharingkan di sini, yaitu adalah satu peluang, satu opportunity. Pak, ini investasi ya. Pak, istilahnya ini adalah titip-titip duit dan sebagainya atau istilahnya ya intinya trading-trading investasi dan sebagainya Pak. Coba untuk hari ini sebenarnya saya pengen istilahnya Bapak Ibu itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang mana? Saya di sini menawarkan Bapak Ibu ini adalah sharing suatu peluang bisnis istilah Bapak Ibu. Jadi coba yang mungkin awalnya itu mindsetnya adalah aku cuma mau sebagai pengguna aja aku mau sebagai user aja istilahnya kayak gitu. Coba dong, coba digeser dikit. Coba Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu ini ada di posisi, wah, ini adalah satu peluang bisnis nih. Oke ya teman-teman ya. Oke. Karena Bapak Ibu semua mungkin tidak semuanya itu ikut hari Kamis kemarin tentang project, tentang produk dan lain-lain. Saya izin untuk sharing peluangnya dulu sebentar. Nanti Bapak Ibu jangan berhenti sampai di sana dulu. Nanti sebenarnya inti dari penjelasan hari ini itu di belakang sebenarnya. Dari peluang opportunity bisnisnya. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Hmm, saya buka dulu PowerPoint saya. Bentar ya. Oke. Ini. Bentar, bentar, bentar. Oke, sip. Saya buka. Oke. Saya share screen sebentar. Bapak Ibu boleh chat ya di bawah ya. Kalau misalnya ada yang pertanyaan. Ya. Sambil saya cerita-cerita ke Bapak Ibu semua. Nanti kalau misalkan sesi ini ada dua sesi ya. Sesi pertama tentang produknya dulu. Saya nggak mau terlalu panjang karena itu udah dibahas. Tapi misalkan Bapak Ibu pengen nanya, silakan tanya. Habis itu nanti sesi kedua tentang opportunity bisnisnya. Oke. Ya, langsung saya buka. Oke, singkat cerita Bapak Ibu, saya ini sedang menjalankan satu usaha, satu project, yaitu di bidang financial market, di bidang cryptocurrency Bapak Ibu ya. Oke, lanjut aja, ini slide saya yang sebelumnya. Ya, jadi istilahnya Bapak Ibu mungkin banyak banget yang istilahnya pengen satu bisnis yang bisa berjalan autopilot ya. Istilahnya contoh, Bapak Ibu ngomongin, Pak, bisnis apa sih yang bisa berjalan otomatis autopilot? Nah, ini Bapak Ibu salah satunya ya. Franchise lah, franchise Mixway gitu ya, franchise Indomaret, franchise macam-macam lah ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau saya ambil aja contoh ya Indomaret ya Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu bisa mempunyai satu Indomaret sendiri, dibuka sendiri istilahnya gitu ya. Bapak Ibu itu budgetnya itu besar banget loh. Kok saya tahu? Karena saya sempat pingin buka Indomaret sebenarnya. Saya sempat pelajarin dan sebagainya. Ada istilahnya grand opening lah ya.
ada juga yang istilahnya tinggal take over Indomaret orang dan sebagainya ya. Dan itu mahal banget Bapak Ibu. Ya, singkat cerita ada franchise fee, ada biaya pembukaan toko, listrik, alat elektronik. Pokoknya investasi kita itu untuk bisnis kita itu mahal banget. Ya, untuk di awal aja kita kayak udah nombokin banyak banget, bahkan sampai miliaran. Belum nanti biaya operasional listrik gitu kan, karyawan, air, ya kan. Terus nanti ada bagi hasil lagi pula. Ya kan? Nah, artinya, ini gede banget, Pak. Istilahnya kalau misalkan saya pingin punya satu bisnis autopilot, kayaknya susah banget ya, Pak ya. Sampai harus duit miliaran gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Oleh karena itu, di sini sebenarnya konsep project kita itu mirip sebenarnya. Ya, di mana kita bergeraknya itu di bidang financial market atau dalam bidang cryptocurrency, Bapak Ibu. Oke? Nah, tapi kalau kita ngomongin kripto, saya mau nanya ke Bapak Ibu semua dulu. Ya, siapa tahu ada yang mau jawab ya, terserah lah ya. Bapak Ibu, kira-kira di sini sudah seberapa banyak yang tahu tentang cryptocurrency atau Bitcoin? Ada yang udah pernah dengar? Oh, saya udah pernah dengar, Pak, gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang jawab, Pak, apa itu kripto, Pak? Apa itu Bitcoin? Oke, biar kita fair, saya ceritakan sedikit ya. Buat teman-teman yang sudah tahu, mohon bersabar sebentar ya. Oke, nah kalau saya ngomongin cryptocurrency ya, itu adalah mata uang kripto atau istilahnya yang pakai kode-kode komputer lah, pakai bahasa komputer, pakai coding komputer dan sebagainya. Itu kripto ya Bapak Ibu ya. Tapi currency berarti mata uang yang didasarkan teknologi kripto atau blockchain lah gampangnya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi di Indonesia, jujur, cryptocurrency, namanya kan currency, mata uang ya. Kalau di luar negeri itu udah dijadikan sebagai alat pembayaran. Oh, aku mau beli mobil pakai Bitcoin, oke? Aku mau mau narik duit rupiah, misalkan ya, misalkan mau narik duit rupiah pakai Bitcoin aja, ya. Ada ATM-nya sendiri, ya. Bayar apa makanan pakai Bitcoin dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Tapi di Indonesia sendiri, sorry nih, ya. Cryptocurrency, khususnya Bitcoin, itu belum diakui sebagai mata uang. Jadi ngaco banget kalau misalkan ada yang bilang, Pak, sekarang bayar aja pakai Bitcoin, istilahnya di Indonesia, kafe pakai Bitcoin, apa pakai Bitcoin. Sorry, itu ilegal sekarang. Kenapa? Bitcoin di Indonesia memang diakui, tapi diakuinya oleh Bapepti sebagai komoditas alias sebagai alat investasi lah gampangnya, sebagai instrumen investasi atau komoditas Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah diakui oleh Bapepti di mana nilainya dari masa ke masa, dari zaman dulu sampai sekarang kok naik terus ya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, emang iya Pak, emang iya. Ya udah, yuk kita cek. Kita cek ya Bapak Ibu ya. By the way, hari ini saya pakai slide yang agak berbeda, nggak apa-apa ya, nah, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita lihat 2008, Bitcoin itu saking nggak ada harganya, dulu itu suka dibikin bercanda Bapak Ibu. Jadi istilahnya kayak, sampah lah istilahnya Bitcoin nggak nyampe $1, 0, sekian dolar doang. Ngapain beli Bitcoin? Gampangnya kan kayak gitu Bapak Ibu. Tapi singkat cerita ya, Bitcoin tahun 2014 dari 0, sekian dolar jadi $1.165. Buset. Ini bayangin Bapak Ibu, Bapak Ibu ngumpulin batu di jalanan misalkan gitu ya, yang nggak berharga. Tiba-tiba 2014 booming. Wah, batu ini ternyata harganya miliaran misalkan gitu ya. Wah, itu kan banyak istilahnya, kok aku jadi sultan mendadak ya? Mimpi apa semalam? Gampangnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari nggak ada harga, mendadak jadi $1.165. Buset, itu benar-benar, wah banyak banget sultan-sultan baru ya. Itu rezeki mereka ya Bapak Ibu ya. Oke, rezeki ya. Itu hoki lah, hoki ya Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita Bitcoin 2014 habis itu lewat, dia turun Bapak Ibu. Ya kan? Turun, saya cepat aja. Terus 2017 dari $158 dia naik Bapak Ibu ke $19.765. Buset. Ya Bapak Ibu ya. Kalau $1.165 orang udah merasa besar Bapak Ibu, 2017 tambah tinggi lagi. Sempat sih turun, tapi dia naik lebih tinggi lagi. Ini gila banget loh. Dari 1.000 jadi 19.000. Itu 19 kali lipat, bener gak sih? Bener ya, kurang lebih ya, 19 kali lipat lah Bapak Ibu. Nah, itu bener-bener orang itu kayak, gila ya, ini Bitcoin nggak ngaco nih. Misalnya kok udah naik tinggi kayak begini, kok turun bentar terus naik lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, tiba-tiba setelah 2017 turun lagi. Orang panik nih, wah nanti jadi nol gimana, nanti jadi nol gimana ya Bapak Ibu ya. Nah, tiba-tiba Bitcoin terbang lagi 2021, hampir 1 miliar. Wah, kalau misalkan tidak ada sesuatu nih, tidak ada istilahnya, tidak ada dasar, nggak mungkin sesuatu yang istilahnya apa ya, yang awalnya nggak nyampe harga $1 mendadak bisa hampir 1 miliar. Tentu ini something sesuatu yang wah nih sebenarnya gitu. Ada sesuatu yang orang itu anggap ini sebagai sesuatu yang berharga gitu kan. Nggak mungkin lah hampir 1 M kalau misalnya nggak gitu Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya adalah gini Bapak Ibu ya. Kita ngelihat lah dari 2008, 2009 ya Bapak Ibu. Harga Bitcoin itu nggak nyampe $1. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, naik lebih tinggi, turun, naik lebih tinggi. Harusnya setelah itu apa? Turun. Dan benar. Dan benar tebakan kita Bapak Ibu. Per hari ini Bitcoin ada yang tahu nggak berapa harganya? Ada yang tahu nggak harga Bitcoin sekarang? Saya cek bentar nih.
Gara-gara udah pakai Moonbot, aku udah nggak pernah ngecekin harga. Oh, Bitcoin sekarang harganya 27.000 ya, 27.000 nih. Ah, ya kan lagi turun nih Bapak Ibu, ya. Dan kalau kita bener-bener ya, teman-teman harus akui lah ya, namanya trader, ya, namanya pedagang, dia itu pedagang kayak investor kayak mereka pasti lihat masa lalu. Oh, saya beli emas, kenapa? Karena dari zaman dulu sampai sekarang harganya naik terus. Oh, kenapa saya beli properti? Kenapa saya beli tanah? Karena dari zaman dulu sampai sekarang harganya naik terus, ya kan? Oh, kenapa saya beli saham-saham bagus? Ya, karena dari zaman dulu sampai sekarang harganya naik terus. Begitu juga dengan ini Bapak Ibu. Naik, turun, naik lebih tinggi, turun, naik lebih tinggi, turun. Harusnya setelah itu apa? Naik lagi. Bener nggak? Ya, dan kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini Bitcoin diprediksi tahun 2024, 2025. Harga Bitcoin itu diprediksi bisa sampai 500.000 loh. Wah, ini gila banget loh. Ini benar-benar satu peluang nggak? Satu peluang. Waduh, Pak Didik ikutan coret-coret nih. Bisa dihapus nggak? Nggak bisa dihapus, ya udahlah. Ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Saya gimana offin ya, biar nggak kecoret nih. Annotation-nya saya. Oke, sudah. Ya, nah ada yang bilang bisa sampai 500.000, ada yang bilang bahkan bisa sampai 1 juta. Siapa yang ngomong Pak? Emang siapa yang ngomong kayak begini? Ya bukan saya yang ngomong. Yang ngomong itu kebetulan ada majalah Forbes, tahu dong majalah Forbes, majalah orang kaya ya sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Cuma dia kita belagak belagak bodoh aja lah, belagak bodoh nggak ngerti apa-apa misalnya gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, naik turun, naik turun, naik turun. Harusnya setelah itu apa? Naik lagi kan? Udah, simple aja. Ya kan? Artinya ada satu potensi di sini, benar nggak? Setuju nggak? Ya kan? Ini ada satu potensi besar, ya kan? Nanti setelah itu turun lagi, nanti naik lagi, nanti turun lagi, nanti naik lagi. Ya udah gitu-gitu aja, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi memang harganya naik terus nih kalau kita lihat jangka panjangnya ya. Berarti ada potensi ya di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu setuju. Kalau misalkan Bapak Ibu setuju, udah kita udah satu mindset nih yang sama. Ya, buat Bapak Ibu yang punya teori-teori dan lain-lain, ya itu simpan dulu lah, kosongkan gelasnya dulu ya, buka mantelnya dulu ya. Kosongkan gelasnya dulu. Oke, lanjut ya kita Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, artinya ada peluang nggak? Ada peluang, benar ya? Setuju ya? Kalau nggak setuju ya ngapain di sini gitu. Berarti kita udah beda mindset nih. Nggak salah sih, cuma mindsetnya beda aja. Kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Sampai kita mau debat kayak gimana pun caranya ya, selama kita punya prinsip yang berbeda, sorry, aku tidak bakal bisa memuaskan kalian, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa ngelihat peluang yang tadi nih, ya, berarti Bapak Ibu bisa sama, setuju sama saya. Ini ada satu peluang. Yes, ada peluang, Pak. 2024, 2025 ya, Pak, berarti ya, Pak. Iya, makanya sekarang ini timingnya bagus banget, ya. Pak, tapi saya nggak ngerti Pak cara transaksi di kripto Pak. Pak, saya nggak ngerti bagaimana cara profit dari kripto Pak. Pak, saya harus ngapain Pak selanjutnya Pak? Saya udah bisa ngeliat peluangnya. Oke, ya karena banyak Bapak Ibu yang mungkin, wah saya nggak ngerti Pak caranya. Oke ya, kita siapkan. Di sini ada satu project ya, yaitu adalah namanya Moonbot Bapak Ibu. Moonbot ya Bapak Ibu ya. Tetapi Pak, saya ngerti trading, berarti saya nggak butuh dong. Nggak juga, saya bisa trading. Kawan saya ada Om Siswandi, ada Bro Rando, kemudian ada kawan-kawan yang lain, ada siapa ya, macam-macam lah, banyak banget sebenarnya kawan saya yang trader Bapak Ibu. Tapi udah gabung di Moonbot. Kenapa? Pak, tahu gak sih trading tuh capek loh. Kenapa capek? Iyalah, kamu nggak stres bro. Kripto tuh 24 jam dalam seminggu loh. Kamu emang bisa ngeliatin market 24 jam dalam seminggu? Tanggal merah kagak ada, Sabtu Minggu tetap nyala, gitu kan? Stres lagi dan sebagainya. Bahkan ada kawan saya, Mas Berto tuh sampai masuk rumah sakit. Diopnam gara-gara trading mulu gitu ya. Memang bukan trading kripto, trading forex ya. Trading forex aja 5 hari dalam seminggu aja bisa sampai masuk rumah sakit. Gimana kalau dia trading kripto? Ya gampangnya gitu lah ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nah di sini saya perkenalkan ada project namanya Moonbot. Nah, ini yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu semua di hari ini. Tapi izin ya Bapak Ibu ya, izin dulu nih ya. Saya sharing dulu bahwa Moonbot ini, oh Pak, Moonbot itu berarti robot ya Pak? Moonbot itu adalah alat bantu, alat bantu. Pak, udah Moonbot itu robot kan Pak? Moonbot itu adalah EA, Expert Advisor. Berarti robot kan Pak? Iya, robot. Puas kalian. Robot, tapi ini beneran robot. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Ini beneran robot. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena sistem kita itu tidak menghimpun dana, dana itu di wallet masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ibarat, Pak, saya kalau nyimpen rupiah pakai Bank BCA, Pak, pakai BNI, Mandiri, dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau nyimpen dolar, buka rekening khusus dolar, dolar gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen nyimpen kripto, ya itu harus punya banknya juga, tapi khusus kripto apa? Ya wallet exchanger. Ya kebetulan di sini kita bisa connect di ada Binance, ada toko kripto, tapi nantilah ya Bapak Ibu ya. Dan di sini Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun ya Bapak Ibu ya. Mungkin
Sebelum sampai di sana, saya mau memperkenalkan dulu melalui satu video tentang Moonbot ini ya Bapak Ibu ya. Kita tonton sama-sama, habis itu kita lanjut. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ngelihat ya esensi dari kenapa saya sharing, saya antusias sekali sih tentang Moonbot ini. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, sebentar. Saya share. Kita tonton 1-2 menit ya Bapak Ibu ya. Cryptocurrency merupakan sebuah evolusi teknologi keuangan yang mampu mengubah dunia. Dalam 10 tahun terakhir, cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding aset keuangan lainnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu, tidak paham teknologi, dan ingin berinvestasi di aset keuangan yang aman, kini Moonbot hadir untuk Anda. Moonbot adalah artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda dalam melakukan trading cryptocurrency secara otomatis dengan aman, mudah, dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform. Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis. Moonbot juga memiliki 2 mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda. Jika Anda adalah pemula, maka Anda dapat memilih mode automatic setting. Sedangkan jika Anda memiliki keahlian trading, Anda dapat memanfaatkan mode custom setting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami sekarang juga. Moonbot akan menjadi artificial intelligence trading software nomor 1 di dunia. Wits, mantap ya, mantap. Saya nonton ini berkali-kali sih, selalu ini sih. Meskipun saya pengguna ya Bapak Ibu, saya tidak bagian dari manajemen, tapi somehow saya melihat ini kayak wow, wow. Ya, saya doakan ini yang terbaik lah Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi kepada slide kita. Ada pertanyaan apa nih? Wah, siap Pak Karel, tunggu libur. Oi, masih muda ya berarti Pak Karel ya. Mau sekalian join Moonbot. Boleh, nanti ditunggu ya di Jakarta ya. Wah, Pak Edo Solo hadir. Siap, Pak Edo. Wah, mantap ya sampai ke Solo nih. Kebetulan kita ada tim dari Jogja, ada beberapa orang gitu ya. Kemudian di Semarang ada guys, Semarang ada, Semarang ada. Oke ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, orang bakal banyak yang nanya ke saya, Pak, kalau saya masuk dana segini berapa Pak dananya? Ingat ya Bapak Ibu ya, ingat sekali lagi. Saya di sini, hari ini, saya nggak sharing tentang project. Ini cuma pembukaan aja. Saya sharing lebih kepada potensi nanti ke depannya. Saya sebenarnya lagi nyari mitra Bapak Ibu, rekan bisnis ya Bapak Ibu. Jadi tolong posisikan Anda jangan sebagai ini, jangan sebagai apa ya istilahnya seseorang yang istilahnya mau invest. Kalau di sini loh, timing saat ini, saya lebih kepada yuk lihat peluang dari segi bisnisnya. Oke? Ya nggak apa-apa juga sih kalau misalkan Anda itu sebagai user juga nggak apa-apa sih. Ya tambahan pengetahuan aja ya. Nah, banyak yang nanya, Pak, kalau misalkan masukin dana di sini tuh dapatnya berapa, Pak? Dapat berapa? Saya langsung bilang, nggak tahu. Loh, kok sharing produk kok nggak tahu? Istilahnya gitu kan. Nah, bukan gitu. Profit itu kan tergantung market gitu loh. Kan tergantung ya, pertama ada 3 ya. Pertama modal lu berapa, istilahnya gitu kan. Yang kedua, kamu itu pilih koin apa. Yang ketiga marketnya lah. Emang aku yang punya market kan nggak bisa ngomong kayak gitu kan, istilahnya gitu. Tapi boleh dong, Pak, cerita-cerita dikit nih. Selama Bapak join, hasilnya berapa gitu kan. Ya udah boleh deh kalau kayak gitu ya. Nah, ini contoh dari keuntungan teman-teman saya dan ini semua bisa dikasih lihat nih. Contoh aja ya, ini contoh dulu ya, teman-teman ya. Nah, ingat ya, profit-profit di sini tuh nggak mencerminkan, oh Anda masuk segini dapat segini. Nggak juga. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Ya, balik lagi, real market itu namanya bisnis bener itu emang bisa kasih tahu profitnya pasti berapa, kan nggak bisa. Ya, nggak mungkin bisa menjamin. Itu baru benar kalau misalnya ada yang bisa jamin, apalagi modal kecil hasil besar. Aduh, itu jujur aja ya, saya malah takut Bapak Ibu ya. Contoh di atas tidak mencerminkan profit di masa depan. Oke, next ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh dong sharing-sharing nih teman-teman saya yang udah gabung gitu ya. Dapatnya berapa? Ya beda-beda sih hasilnya Bapak Ibu ya. Ada yang 9% sebulan, ada yang 11%, ada yang 14% Bapak Ibu ya. Loh, kok bisa beda-beda Pak? Ya balik lagi tadi 3 alasan.
modalnya berapa. Kalau persenan kan kita nggak ngomongin modal dong, ya kan. Kedua, koinnya dia pilih koin apa. Yang ketiga nih dia marketnya market bulan Desember atau market yang lagi bagus istilahnya gitu. Kalau Desember itu kan marketnya lesu, bener gak? Ya Anda mau ngomongin saham kayak semua pergerakan apapun lah istilahnya kayak gitu ya. Semua grafik-grafik itu kebanyakan turun Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena marketnya lagi lesu aja akhir tahun. Nah itu banyak orang-orang yang paham itu Bapak Ibu. Kalau memang sudah biasa transaksi di market ya Bapak Ibu ya. Nah saya lanjut dulu. Nah lanjut. Sebentar, gimana cara hilangin ya? Sebentar. Nah, gini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada hasil teman-teman saya juga yang hasilnya 15%. Gede banget, Pak. 15%. 13%, 13%, 16%. Pak, gede banget. Ya, ini kebetulan lagi gede Bapak Ibu. Ya, balik lagi Bapak Ibu. Wah, kalau misalkan bisa ngasih konsisten 15% sebulan, jangan. Resiko. Kenapa? Bayangin 15% kali 12 bulan, 180%. Bapak Ibu bayangin deh. Ya, kalau misalkan kondisinya kayak begitu ya Bapak Ibu ya, kenapa nggak istilahnya presiden, Ibu Sri Mulyani, udah masukin aja semua di sini. Ya balik lagi Bapak Ibu, karena ini kalau dibilangin ada resiko, nanti saya bahas Bapak Ibu, ya kan? Nggak mungkin dong masa dia gambling buat masukin dana terlalu besar di sini. Balik lagi Bapak Ibu, bukan gambling loh, ini trading Bapak Ibu. Tapi ingat ya, namanya diversifikasi itu kan penting Bapak Ibu, bener gak? Ada orang ngomong kayak gini loh, kita ngepost di sosmed dan sebagainya, dia pakar keuangan, dia centang biru loh, konyol banget dia ngomong, Pak, kalau misalkan kamu seyakin ini sama si robot, ngapain kamu nggak jual rumah, gadain aja rumah kamu, masukin semua. Saya bingung, sampai saya centang biru, apa ya namanya, penasehat keuangan dan sebagainya, dia bilang, all in aja, kalau perlu jual rumah dan sebagainya. Penasehat keuangan macam apa yang suruh jual rumah, masukin dana di satu tempat? Itu abal-abal banget gak sih? Ya cobalah teman-teman nilai sendiri. Masa isanya orang ngomong investasi itu pakai duit dingin. Jangan all in 10% ke dana dan sebagainya. Itu kan lebih bijaksana dong. Masa disuruh minjem, disuruh gadain rumah. Bingung sih. Bener-bener sih asli. Jadi teman-teman, saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kedepannya juga teman-teman itu harus kuat diedukasi. Bahwa jangan loh, istilahnya orang yang istilahnya Pak, kalau gitu saya boleh ngutang dong. Investasi itu jangan pakai ngutang. Tapi kalau berbisnis ya beda cerita, Bapak Ibu. Oke? Ini contoh di atas tidak mencerminkan profit di masa depan ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Ken, ini kan contoh teman-temannya. Pak Ken sendiri join dapat berapa? Ya, ini kebetulan saya ada rekap ya Bapak Ibu ya. Kita tulisin aja ya, kita tulisin. Ini saya barusan buka nih ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, ini profit saya loh. Belum tentu Anda join di tempat waktu yang sama, hasilnya persis nggak juga Bapak Ibu ya. Karena pertama modal kita beda. Pemilihan koin beda ya Bapak Ibu ya. Ketiga marketnya, ya kalau market ya tergantung koinnya gitu kan Bapak Ibu ya. Nah lanjut. Jadi saya September 2022 ya ini by the way ya. Saya dapat agak gede 22,3%. Wah ini sampai, ini serius nih segede gini. Ternyata Oktober saya dibales. Oktober saya dapatnya 8,9% ya Bapak Ibu ya. Terus November saya dapat 17,2%. Desember saya dapat, ini Bapak Ibu, kenapa saya bilang market Desember tuh lesu 4% Bapak Ibu. Ya, pertama ada libur Natal, libur tahun baru, terus marketnya itu kayak lesu banget, benar-benar nggak ada pergerakannya gitu ya. Januari saya dapat 12,1%, Februari saya dapat 8,9%, 8,9 ya, 8,9%. Ini Maret saya dapat, ini Maret ya, Maret saya dapat 9,8%, April saya dapat April 6,08% Bapak Ibu. Ya, balik lagi Bapak Ibu. Makanya saya nggak bisa ngomong, Pak, profitnya berapa, Pak? Pak, berapa lama balik modal, Pak? Dan sebagainya. Pak, kapan saya profit 100%, Pak? Nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Suka-suka market gitu, Bapak Ibu. Ya, at least kita tahu ini bisnisnya benar punya. Loh, tahu bisnis benar dari mana, Pak? Nah, saya jelaskan abis ini ya, Bapak Ibu ya. Kenapa ini bisnis benar punya? Kenapa istilahnya kita ini nggak ini loh. Istilahnya ini beneran robot trading, taunya dari mana? Nanti saya buka semuanya, Bapak Ibu. Ya, fair dong. Saya nggak ngomongin bagus-bagusnya doang. Itu baru benar kan? Ya Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu totalin, ini kurang lebih hampir 90%. Ya kurang lebih lah ya. Total kurang lebih ya 90%. Kurang lebih ya, kurang lebih. Ya berarti Pak, kalau begitu Bapak udah hampir profit 100% dong Pak. Logikanya sih seperti itu. Cuman ya namanya orang waktu awal-awal join itu kan nyoba-nyoba dulu dong. Ini saya dananya 1.000, di sini 2.000, di sini 5.000, di sini 10.000. Baru terakhir 15.000. Jadi kalau misalkan mau dibilang, Pak udah 90%. Ya tergantung kalau misalkan Anda dari awal 90%, masukin dana besar terus nggak nambah-nambah lagi, ya Anda bisa ngomong 90%. Ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. By the way, ramai ya, 32 orang ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat sesuatu hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini kurang lebih ya hasil saya selama ini ya. Tapi ingat lah ya, saya tulis ini. Disclaimer ya, disclaimer. Disclaimer. Hasil ini tidak menjamin hasil di masa yang akan datang.
Ya Bapak Ibu ya. Ini nggak kelihatan, saya kecilin dulu dikit. Ya nggak apa-apa, biar disclaimer-nya kelihatan. Biar disclaimer-nya kelihatan. Iya dong. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sip. Biar nggak terlalu lama Bapak Ibu. Ini ada yang mau nanya ya? Ada yang mau nanya apa nih? Oh, Pak Karel Solo ya? Siap. Nggak apa-apa Pak. Siapa tahu mampir-mampir. Ya, lanjut kayak gitu. Nah, next ya Bapak Ibu ya. Pak, kalau gitu profit-profit doang Bapak pamernya resiko juga dong. Ya kan? Itu biar adil ya kan? Oke, sip. Nah, resiko dari Moonbot ya, Bapak Ibu. Saya langsung buka. 1, 2, 3. Resikonya 3, Bapak Ibu. Pak, resikonya apa? Oke, ya Bapak Ibu ya. Kalau dibilang, Pak ini Moonbot, serius Pak. Kalau gitu saya nggak mau join Moonbot, Pak. Saya trading manual aja. Sorry Bapak Ibu. Sebenarnya ini bukan resiko Moonbot. Ini resiko dari Anda masuk di market kripto. Jadi Anda mau pakai Moonbot ataupun nggak pakai Moonbot, 3 resiko ini tetap ada. Gitu loh. Ibarat ya. Anda sorry ya, saya sebut merek ya. Misalkan Anda naik Honda gitu ya, naik Yamaha gitu ya. Oh, kalau pakai Yamaha resikonya nanti kalau naik motor bisa jatuh. Ya sama, Honda juga begitu gitu loh. Konsepnya begitu loh Bapak Ibu. Konsepnya ya berarti maksudnya resiko ketika Anda turun ke jalanan ya seperti itu gitu loh ya Bapak Ibu ya. Nah, resikonya apa? Oke, simple aja ya. Yang pertama masa tunggu atau floating. Pak, kalau Bapak beli harganya naik, itu Bapak profit. Bener Pak. Tapi kalau turun Pak, kok Bapak ngasih lihatnya profit-profitnya doang, resiko loss-nya mana Pak? Kok nggak ada loss? Namanya trading kan bukannya ada loss. Betul. Kalau misalkan Anda itu trading futures, wajib harus ada cut loss. Tapi kita mainnya spot. Maksudnya apa Pak? Ya, ingat Bapak Ibu, Anda beli emas 1 kilo, harga emasnya turun. Anda mau jual nggak? Ada orang yang jual kalau BU ya. Tapi kalau Anda nggak BU nih, harga turun. Slow aja kali, nanti juga emasnya naik lagi, bener nggak? Mindsetnya begitu loh. Ya kalau perlu harganya lagi jatuh, kita serok lagi, bener nggak? Mumpung lagi murah. Nah, konsepnya mirip Bapak Ibu. Ya, kita beli, harganya turun. Tunggu aja naik. Toh kita beli sesuatu yang istilahnya barang bagus nih, istilahnya gitu kan. Harganya nanti naik lagi baru dijual aja. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi kan nunggu harga turun terus naik lagi itu kan butuh waktu. Makanya namanya floating atau masa tunggu. Udah gitu aja. Ya, konsepnya begitu aja. Yang kedua apa resikonya? Ya, tadi saya bilang, Anda kalau nyimpan rupiah pakai bank, ya kan, Bank BCA, BNI, Danamon. Anda kalau misalkan buka rekening dolar, nyimpan dolar buka rekening dolar. Tapi kalau misalkan Anda mau nyimpan kripto, buka rekening di bank khusus kripto, gampangnya gitu Bapak Ibu. Nah, di sini namanya exchanger nih banknya Bapak Ibu ya. Nah, exchanger ini kita nggak mau pakai yang aneh-aneh. Kita nggak mau pakai yang misalnya, wah ini di mana lokasinya? Ownernya siapa? Wah nggak terkenal nih ya. Oh cuma Moonbot doang penggunanya yang pakai. Jangan Bapak Ibu. Pakailah yang terbesar nomor 1 di dunia. Apa? Ya ini kebetulan Binance. Ini Binance nomor 1 loh di dunia. Saya nggak ngomong sembarangan Bapak Ibu. Ini Binance nomor 1. Anda boleh tanya sampai ke teman-teman kripto, anak-anak kripto di seluruh dunia bahkan ya Bapak Ibu ya. Tanya, kalau aku mau beli Bitcoin gimana caranya? Mereka pasti kebanyakan pasti bilang ini aja pakai ini, misalnya gitu ya. Karena memang betul ini nomor 1 di dunia. Oh Pak, saya nggak mau yang di luar negeri Pak, saya mau yang di Indonesia aja Pak. Ini saya tahu Pak terbesar nomor 1 Pak. Tapi saya mau yang di Indonesia aja. Oke, pakai ini. Ini namanya toko kripto. Sudah Bapepti, Bapak Ibu yang ini. Sudah legal di Indonesia, Bapak Ibu ya. Tapi by the way, info aja. Ini Binance sama toko kripto yang punya sama. Ownernya sama, Bapak Ibu. Ya, saking besarnya dia sampai ngebeli ini, diakuisisi. Nanti Bapak Ibu bisa bisa browsing-browsing lah, Bapak Ibu ya. Nah, artinya kita udah pilih yang terbaik seperti itu, Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Pak, kalau saya beli beli sesuatu, Pak, istilahnya gitu ya. Saya beli barang nih, harganya jatuh, Pak, ya. Eh jaminan dia pasti naik apa Pak? Ya selama Anda membeli koin-koin yang bagus, harga turun itu cuma sifatnya sementara. Makanya Bapak Ibu, kita cuma pilih koin-koin yang sudah teruji melewati bear market. Apa? Oh ini 3 besar, Bitcoin, Ethereum, BNB. 3 besar, 10 besar, 20 besar. Mungkin masih oke menurut saya ya Bapak Ibu ya. Ada yang misalnya, Pak saya nggak mau main aneh-aneh Pak, udah 3 besar aja lah Pak. Boleh. Anda mau main 10 besar aja? Boleh. 20 besar aja? Boleh. Kalau sampai 50 besar, 100 besar, udah saran saya sih jangan sih. Saran saya loh, terserah sih. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Biar nggak terlalu lama. Udah nggak usah ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Langsung kasih lihat aja ya ini Bapak Ibu ya. Saya langsung kasih lihat akun saya ya. Saya langsung kasih lihat akun saya biar enak. Biar enak nih, biar enak. Bentar ya. Oke, sip. Saya buka Spotlution saya nih Bapak Ibu ya. Bentar. Loading dulu. Oke, ini akun saya by the way, akun saya. Bapak Ibu bahkan bisa minta investor account saya. Jadi Bapak Ibu bisa akses akun saya, tapi akun investor ya, bukan akun utama ya Bapak Ibu ya. Bentar ya, ini kok kayaknya belum refresh nih. Sebentar. Oke. Ini by the way, kita web based ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa akses di PC, Bapak Ibu bisa akses di handphone, di tablet, itu semua bisa. Ya, jadi dan ini kompatibel, compatible
compatible ya intinya. Kompatibilitasnya itu dengan berbagai device itu cukup enak gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nih, di sini kita bisa pilih. Nah, ini jawaban buat teman-teman yang bilang, "Pak, apa bukti robot trading ini asli, Pak?" Ya, kemarin juga bilang asli, asli, asli aja. Oke, Bapak Ibu ya. Asli, asli aja. Nah, tahu dari mana? Ya karena Anda itu duitnya itu nggak setor ke perusahaan, nggak ke robot, nggak. Duitnya dipegang Anda masing-masing. Tadi saya bilang, kita bisa pakai Binance, kita bisa pakai toko kripto, which is ini kan bank nomor satu dunia, ini yang ada di Indonesia dan sudah Bapak pilih. Ya Anda silakan pilih salah satu ini Bapak Ibu. Ya, Binance nomor satu, toko kripto, oh kok saldonya nol, ya karena saya nggak connect, saya pakai Binance Bapak Ibu. Ya, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, suka-suka kita dong, saya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa ngeliat saldo saya. Kenapa? Pak, ini berarti transfer ke sini dong Pak, kalau saldonya nongol di sini. Enggak, Bapak Ibu. Kenapa? Teknologi kita itu pakai yang namanya API binding. Pak, API itu apa? Ya udah kita cari ya Bapak Ibu ya. API stands for apa? Ya kan? API itu Application Programming Interface. Tolong koreksi saya buat teman-teman yang orang IT, anak komputer ya Bapak Ibu ya. Tolong koreksi saya beneran deh. Tolong koreksi saya ya. Karena saya bukan orang komputer nih sebenarnya ya. Saya orang kesehatan sebenarnya. Ya, tapi ini ya Bapak Ibu ya, teknologi yang kita pakai ini namanya adalah API binding Bapak Ibu ya. API binding ini maksudnya apa Pak? Sistemnya tuh kayak colok kabel. Jadi software Moonbot ini punya colokan ya kan. Nah, dicolokin di mana? Di rekening kita. Ya kebetulan Anda mau pakai Binance tinggal colok. Anda mau pakai toko kripto tinggal colok gitu istilahnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini setelah dicolok maka saldo saya muncul di sini. Kok bisa Pak? Yuk coba kita login ya ke akun saya ya. Ini ibarat nih kayak rekening saya nih. Ibarat kayak rekening saya. Bentar ya. Saya masuk dulu. Oke, nih Bapak Ibu ya. Nah, ketika, sorry ya, ini tampilan PC pasti berbeda sama tampilan yang ada di apa namanya, yang ada di handphone ya Bapak Ibu ya. Buka API Management, ya API Management. Bapak Ibu scroll ke bawah nih, ya. Nih Bapak Ibu bisa lihat, ketika saya menyambungkan Moonbot, ya Moonbot nih Bapak Ibu ya, Moonbot dengan rekening saya di Binance. Nah, Bapak Ibu bisa ngelihat, oh ya Moonbot ini cuma boleh baca aja, nah readingnya diconteng ya, makanya dia bisa munculin saldo saya. Pakaian berapa saldonya, dia bisa tahu Bapak Ibu. Nah, pakaian berarti diconteng. Ini apa maksudnya? Enable spot and margin trading. Ya, ini artinya Moonbot itu kan jadi asisten kita. Oke, Moonbot, kamu boleh berdagang ya, kamu boleh bantu saya beli dan jual. Oke, enable spot and margin tradingnya dikasih haknya. Maka dia bisa take profit nih Bapak Ibu. Nah, contoh hari ini, ya oke lah ya, lumayan ya. Market lagi agak lesu sih, jujur aja sih. Tapi lumayan, $13. Berarti sekitar berapa sih? Hampir 200.000 ya saya hari ini, lumayan Bapak Ibu, padahal di rumah gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sampai sempat jalan-jalan sama kawan-kawan saya main go-kart. Macam-macam kayak gitu, dapat $13. Lumayan dong Bapak Ibu ya. Oh, kemarin $3. Wah, Pak, kok ada yang kecil, ada yang besar? Ya balik lagi marketnya kayak gimana? Kan kita tidak bisa melanggar hukum alam ya. Kalau misalkan marketnya kayak begitu, masa kita istilahnya menentang istilahnya hukum alam? Nggak bisa dong seperti itu Bapak Ibu ya. Hasil ada yang gede nggak? Ada. By the way, mouse saya agak bermasalah nih, sorry ya. Saya nggak bisa nge-scroll nih. Ya sudah deh ya Bapak Ibu ya. Nah, ada yang $46 tuh Bapak Ibu, ada yang 58. Saya sempat ada yang $100, ada yang $200. Ya itu balik lagi, marketnya itu lagi enak banget Bapak Ibu. Semakin kocok atas bawahnya itu liar, sebenarnya makin enak Bapak Ibu. Ya, semakin liar semakin enak sebenarnya. Oke, ini ada pertanyaan apa? Nanti ya Pak Karel ya. Saya jawab abis ini Pak Karel. Pak Karel nanya tentang futures dan sebagainya. Nggak apa-apa, nanti saya sharing aja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kurang lebih ya Bapak Ibu. Ini saldo saya dan sebagainya. Bapak Ibu terus juga bisa lihat di sini. Kita, by the way Bapak Ibu yang mungkin bingung ya, Pak, saya nggak ngerti trading dan sebagainya. Oke, silakan pakai aja. Ya, kita udah siapkan ada 5 mode. Nanti diskusikan aja sama pengundang. Pak, kalau di sini tuh saya nggak ngerti koin-koin, Pak. Saya anak baru di kripto. Oke, kita fokus aja di koin-koin bagus. 3 besar, 10 besar, 20 besar, 50 besar ya Bapak Ibu ya. Pak, saya nggak tahu Pak money management di trading kripto itu seperti apa. Ini susah juga ya. Saya mouse-nya bermasalah nih. Bentar ya. Saya pakai keyboard bisa Bapak Ibu. Ya, misalkan dana Anda 500 nih, ya. Berarti Anda cuma boleh main satu koin. Bukan nggak boleh main 3 koin loh, bukan nggak boleh. Tapi money management yang menurut kami baik kayak begini. Oh, saya tetap mau main 3 koin Pak, bisa nggak? Bisa. Ya, suka-suka Anda gitu loh. Tapi kalau Anda mau ngikutin aturan kita ya lebih lebih ini lagi, lebih 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 inilah, lebih money management lah istilahnya kayak gitu Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, kemudian Pak, ya ini pakai apa Pak istilahnya? Technical analysis kita punya Bapak Ibu. Pak, saya juga ngerti trading Pak. Technical analysis ini bisa diubah-ubah nggak? Bisa Bapak Ibu. Tuh, semuanya bisa diubah. Jadi Anda ini kalau misalnya ada seorang trader, ya udah, ini tuh fungsinya sebagai alat bantu. Anda nggak ngerti? Oke, kita udah siapin modenya. Tinggal pakai ya. Oh Pak, saya ngerti trading Pak. Ya, saya punya jurus strategi sendiri. Oke, tinggal kotak-katik aja. Kita banyak kok trader Bapak Ibu. Banyak. Kita punya formulasi sendiri, kita punya pemikiran sendiri. Ya udah, ubah-ubah aja. Ini kan cuma alat bantu.
Ya, namanya robot trading itu harus bisa diintervensi gitu loh. Harus bisa dipaksakan beli, boleh dipaksakan jual, boleh dikotak-atik algoritmanya. Ini bisa semua Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar kalau kita itu software money management ya kalau nggak salah. Software manajemen lah istilahnya gitu lah. Model kayak gitu lah Bapak Ibu. Ya alat bantu murni seperti itu Bapak Ibu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak, gimana Pak? Ini kan angka-angka doang, Pak. Gimana hasilnya? Maksudnya, sorry, gimana Pak cara membuktikan bahwa angka-angka ini benar-benar angka yang benar-benar ada profitnya Pak? Bukan cuman ngomong doang ada profit, tapi gimana lihatnya? Klik aja. Nah, contoh Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, terakhir koin apa? Oh, Raven ya. Jam berapa? 18.08.56 Pak. Berarti jam 6:08 tadi ya. Yuk kita cek sama-sama teman-teman. Kita cek ya. Saya buka di Binance saya, atau mungkin teman-teman kalau pakai toko kripto silahkan buka toko kriptonya. Ini saya buka di bagian, aduh lupa lupa, saya nggak biasa tampilan. Oh, ini di sini order, spot order ya. Ini by the way Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Ini cuman saya pengen ngebuktiin secara teknis aja. Jadi saya nggak sembarang ngomong bahwa memang ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Ya contoh nih ya. Raven tadi katanya berapa? 18.0856 ya, sama nggak? Bentar. 18.0856 sama ya Bapak Ibu ya. Oke, satu terbukti. Oke, kita buka lagi. Ada 15.55.20. Mungkin kalau beda 1 milisecond bedanya. 15.55.20 ada. Sama ya. Satu lagi biar percaya nih. AVAX 15.52.44. AVAX jam berapa? 15.52.44. Nah lo, tiga lo. Tiga udah sama persis. Kalau ada yang berdebat sama hal ini, udah deh, senyumin aja. Serius. Ibarat itu kayak aku transfer misalkan ke Bro Rando nih, ada Bro Rando di sini. Aku transfer duit ya Bro Rando 1 juta misalnya kayak gitu. Oh siap, siap dia bilang siap. Terus aku tanya, udah masuk belum? Belum. Nggak ada tuh, nggak ada transferan. Tapi pas dibuka m-bankingnya, dibuka rekening korannya, udah jelas 1 juta dari Ken misalnya gitu. Aduh, gimana ya kalau orang nggak percaya dengan sesuatu yang sudah tercatat di rekening itu, kayak ngerti gak sih? Ngerti gak sih, kayak udah ada jelas-jelas masuk kok istilahnya ngomong nggak ada gitu loh. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, ini udah no debat. Anda kalau mau berdebat sama hal ini, aduh, udah deh kita diam aja deh, ngalah, udah beda dunia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tampilan komputernya mungkin tampilan versi handphonenya lebih enak sih. Bandinginnya angka-angka semua detik, menit, semua sama. Sampai tanggal, hari, semua sama. Nggak ada hari ya. Ya kurang lebih gini ya Bapak Ibu, sama persis nih Bapak Ibu. Wah, makin rame ya. Mantap. Semangat Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi uh, kita ini cuma prinsipnya cuma beli jual, buy on lower price, sell on higher price, all is 100% autopilot gitu loh. Jadi kayak asisten ya. Ini Moonbot tuh kayak asisten. Jadi ada kawan saya yang bilang, kok ini mirip kayak toko baju ya? Gimana emang toko baju? Oh, saya misalkan nih, saya kalau mengambil barang di Tanah Abang, jual di toko sendiri, beli di Tanah Abang, jual di toko sendiri, gitu aja terus. Tapi saya malas lakuin, saya sewa asisten aja, personal asisten, dia bantu beli, dia bantu jual, gitu loh. Mirip gak? Ya sama kayak Moonbot. Moonbot ini bantu beli, bantu jual, tapi bukan baju, kripto gitu ya. Gitu Bapak Ibu konsepnya. Buy on lower price, sell on higher price, all is 100% autopilot. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan kita by the way ya, official partner nih Bapak Ibu ya. Ada Moonbot, ya Moonbot software kan? Oke, dapat Moonbotnya dari PT Maju Untuk Negeri. Oke, terus official partner dengan apa? Sukses Integritas Perkasa. Anda akan mendapatkan juga produk fisik. Ya, produk fisiknya apa Pak? Serum wajah. Jadi kalau saya suka bercanda sama orang, Anda selain duit tebel, dompet tebel, ya nggak lucu dong, misalnya muka butek, misalnya gitu kan. Ya, dua-duanya lah balance lah, misalnya ya kantong tebal juga muka harus diimbangin dong, misalnya gitu. Sorry loh, bukan bercanda doang ya, bercanda. Cuman ya relate dong, misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dapat dua-duanya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Ownernya saya belum ngasih lihat ya sebenarnya. Beda PowerPoint sih soalnya. Beda PowerPoint. Saya bukain bentar ya. Saya bukain bentar di slide yang mana ya? Aduh, susah ngasih lihat. Ini Bapak Ibu. Bisa gak ya? Sebentar. Wah, beda PowerPoint lagi. Tapi ya udahlah. Saya kasih lihat ya Bapak Ibu ya. Kasih lihat. Ini ownernya. Sorry banget. Wah, ownernya kok muka saya? Ownernya muka saya. Ini ownernya by the way Bapak Ibu ya. Jadi ini Pak Michael Tan ya, CEO dari Moonbot, anggota APLI di bidang mitra Bapepti sama OJK. Jadi untuk kepengurusan izin dan sebagai SUPL APLI PSC itu udah ada. Dan Bapak Ibu kalau mau lihat nih Bapak Ibu ya, saya mau izin saya kasih lihat satu video bener serius. Ini satu aja nih. Ini penting nih, ini penting banget. Anda harus tahu, jangan sampai Anda ya berbisnis dengan perusahaan yang salah. Serius. Itu adalah dari awal saya itu tidak mau berbisnis dengan perusahaan yang salah Bapak Ibu ya. Bentar, saya buka dulu dari segi YouTube. Saya belum ganti. Sebentar, akunnya. Bentar ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sebentar. Masuk ke... Wait.
Kasih saya 20 detik. Saya buka dulu sebentar. Oke, sip. Sudah kebuka. Ya, oke. Nih, saya share screen Bapak Ibu semua. Masuk ke sini, share screen. Nah, ini Bapak Ibu. Wah, muka saya muncul ya. Gak apa-apa lah ya, nonton bentar aja, nonton bentar. Silakan. Guys, pertama dan satu-satunya perusahaan penyedia Moonbot menjadi satu-satunya yang mendapatkan sertifikasi dari Bapepti loh. Harapannya ini akan menjadi babak baru dalam era robot trading yang legal. Hari ini saya udah buktikan kepada ibu semua bahwa tentunya proses mencapai ini semua tidak mudah, tapi karena kita lakukan bersama-sama maka semuanya jadi mungkin. Ini by the way owner ya, Pak Michael Tanudireja yang tadi, CEO ya, beliau ini adalah anggota APLI di bidang mitra Bapepti sama OJK. Keseriusan perusahaan ini untuk mengikuti semua regulasi yang ada sekarang bahkan ke depannya nanti. Ini mengucapkan selamat. Ini Pak Tirta Karma Senjaya, beliau adalah Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangkau Komoditi. Tanggal 12 Mei kemarin, mungkin ada yang hadir di sini. Ada Pak Rando, kemudian ada siapa lagi nih kawan-kawan yang mungkin sempat hadir juga di acara ini. Pada PT Maju Untuk Negeri yang sudah mendapatkan license. Nanti di kuartal 1 2024 ada halving di poin, sudah mulai bullish lagi. Justru ini kesempatan utama dari kesempatan ini karena dengan besar supaya ini pada saat pasar bullish itu entar oke yang pas juga PT Maju Untuk Negeri makin sukses ke depan dan terus memajukan bangsa dan negeri ini. Pada hari ini kita akan mulai cetak sejarah baru bagaimana membuat nanti ke depannya menguasai dunia trading kripto ke depannya Bapak Ibu semua. Moonbot! 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 Namanya punya iman itu bergerak sebelum melihat. Kalau misalnya sudah melihat baru percaya, orang biasa juga bisa. Betul nggak? Kita sudah mulai dari sekarang ketika orang menganggap itu masih berbahaya. Ketika orang melihat itu sebagai sebuah resiko, saya dan teman-teman Anda di ruangan ini melihat itu sebagai sebuah peluang. Sukses itu ketika peluang bertemu dengan kesiapan. Buat saya ciptakan, tujuannya apa Bapak semua? Karena saya tahu ada gelombang besar di depan sana. Dan Moonbot ini saya ciptakan sebagai sebuah kendaraan yang bisa bantu Anda untuk mengendarai ombak besar ini. Wah, mantap, mantap, mantap ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita ngelihat gini Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu di luar sana nyari robot trading yang perusahaannya under Bapepti, nggak ada pilihan lain. Serius, saya nggak bohong. Sampai saat ini tuh kita satu-satunya, kita pionir Bapak Ibu. Oh Pak, 2021 kemarin istilahnya robot-robot trading juga ngomongnya begitu Pak. Nggak ada. Bapepti baru ngeluarin izinnya aja 2022. Di bulan September kalau nggak salah. Dan kepengurusannya baru ada tahun ini. Jadi kalau misalkan dulu ada yang ngomong kayak begitu, udah pernah lihat belum dokumennya? Ya Bapak Ibu ya, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terus kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mau lihat nih, ya sekali lagi ya, saya ngulik dulu dari segi ininya ya, dari segi perusahaan nih Bapak Ibu ya. Scroll ke paling bawah, ini saya udah sempat uploadin nih, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini nomor 1 Bapak Ibu izin kita nih, PT Maju Untuk Negeri sebagai izin usaha sebagai penasihat berjangka Bapak Ibu. Ini nomor 1 Bapak Ibu, ini pertama. Ya Bapak Ibu bisa lihat-lihat nanti itu ya kan. Nah ini foto-fotonya saya udah uploadin, jadi Bapak Ibu tinggal lihat-lihat aja. udah saya siapin semua karena ya istilahnya balik lagi Bapak Ibu. Saya ingin berbisnis dengan perusahaan yang benar gitu loh. Saya tidak ingin istilahnya ya merusak, mencoreng nama baik gitu loh. Beneran deh. Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Oke, sampai mana tadi? Oke, lanjut seperti ini ya Bapak Ibu ya tadi ya. Nah, oke, nah Bapak Ibu mungkin akan bertanya-tanya, Pak, kalau gitu, sekali lagi Bapak Ibu ya, ini saya tidak mencari investor, hari ini saya tidak mencari investor, saya nyari rekan bisnis, serius saya nyari rekan bisnis. Kenapa? Moonbot ini baru tanggal 12 kemarin, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 28, berarti 16 hari yang lalu kita baru menjadi yang pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi Bapepti. Pak, berarti istilahnya Pak, Anda ini pionir istilahnya. Saya bukan gimana ya? Kita semua pionir lah kalau misalnya Bapak Ibu bisa ngomong istilahnya misalkan ya Bapak Ibu berencana untuk menjalankan bisnis ya Bapak Ibu ya. Kita semua di sini pionir. Kenapa? Baru 16 hari. Gong startnya itu baru 16 hari yang lalu Bapak Ibu. Ya, justru saya sekarang lagi mencari rekan bisnis. Ingat ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak, gimana kalau gitu untuk bergabung, Pak? Untuk istilahnya ya kita berbisnis lah ya, atau mungkin Anda sebagai pengguna aja gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu, kita udah siapkan. Di sini ada 3 paket ya. Seperti tadi saya bilang, ini mirip franchise Indomaret yang saya bilang tadi. Oke, tapi di sini ada 3 paket nih, ada 3 tingkatan. Oke.
Paket basic 2,3. Nggak kelihatan nih warna merah aja ya. Basic 2,3, 2,3. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Advance 11,5. Pro 23 juta. Bedanya apa, Pak? Oke, paket basic ini seperti Anda itu franchise, sistemnya sewa gitu ya, subscription, langganan gitu ya Bapak Ibu ya. Basic ini 1 tahun, oke. Nah, advance ya, harga boleh 5 kali, tapi dapat ekstra 2 tahun, jadi 7 tahun nih, ya kan? Lumayan lah Bapak Ibu ya. Nah, Pro ya, ini lebih lumayan lagi. Kenapa? Lifetime seumur hidup. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kalau saya pakaian kalau gitu joinnya paket apa? Kalau saya Pro, saya punya 8 titik loh, serius. Nanti saya sharing lah kalau misalnya ada yang nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya udah skip. Ya, basic, advance sama pro bedanya 1 tahun, 7 tahun seumur hidup. Terus bedanya apa lagi Pak? Lihat aja ya. Dari segi pengguna ya, ini ada paket basic ya kan, advance, ada pro. Kok makin panjang Pak, makin ke bawah? Iya, karena fiturnya makin lengkap di paket pro. Jadi kalau misalkan kita berharap di paket pro ini ya profit lebih optimal lah, gampangnya kayak gitu Bapak Ibu. Ya, kalau turun dia bisa ngawal terus sampai bawah-bawah pun dia masih bisa profit dan sebagainya. Ya kalau di basic sorry ya, saya sekilas aja. Basic ini 35 step, advance itu 100 step, pro itu 100 step. Maksudnya apa, Pak? Ini mungkin daya tahannya itu kalau turun 35%, Anda udah kena floating. Tapi kalau misalkan di sini 100%, 100 step ya kurang lebih ya kan? Nah, ini kurang lebih ya. Anda market mau turun, mau naik, bodo amat, kawal, follow the market gitu loh. Nah, kayak gitu. Terus ada grouping coin, fitur-fitur grouping coin ini mulai dari advance, ya kan? Trailing profit ada di advance. Nah, pro ini kelebihannya adalah ada fitur auto saving. Auto saving ini apa? Pakai depositonya juga. Tapi ingat ya, dana dipegang masing-masing. Nah, ini yang nggak ada di paket-paket advance sama basic. Dan kalau Anda menghitung 23 juta tapi untuk seumur hidup, kira-kira murah atau mahal sih? Oh Pak, mahal. Nah, aku tanya, kalau misalnya Anda dengan modal 23 juta, saya tanya, Anda punya duit 23 juta sekarang, Anda mau mulai berbisnis, Anda mau bisnis apa 23 juta? Ada yang bisa jawab? 23 juta tuh nggak cukup buat mulai bisnis sebenarnya. Bener nggak? Mungkin saya sempat sharing-sharing sama teman saya, istilahnya yang suka berbisnis dan sebagainya. Kamu kalau misalkan punya modal 23 juta, kamu mau pakai buat apa? Ya modal kayak gitu kan, nanya kayak gitu kan. Nah, jujur aja, pada bingung. Apa ya 23 juta ya? Bingung juga. Istilahnya juga hasil, misalkan pun ada gitu ya, buka warung kayak, misalkan kayak gitu ya. 23 juta buka warung. Anda mengekspek hasil, berharap untuk dapat hasil ratusan juta sampai miliaran itu dalam waktu, anggaplah 5 tahun. Susah Bapak Ibu. Nggak realistis kan? Nah, ini saya mau sharing ke Bapak Ibu semua. Tadi ada pertanyaan apa ya? Murah kan Pak Rando? Pak Rando nih. Pak Rando itu by the way pengusaha loh sebenarnya. Masih muda tapi pengusaha. Nah, beliau itu kemarin sibuk banget tuh ngurusin restorannya. Tapi ya setelah aku sharing tentang ini ya sekarang beliau ini lagi ngembangin daerah Bandung. Jadi misalkan teman-teman ada yang di daerah Bandung, boleh tuh merapat sama Pak Rando, boleh tuh. Tapi ngubungin saya dulu ya, nanti saya salurkan ke Pak Rando ya. Terus ada teman-teman saya juga di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya memang lagi mau ngembangin bisnis ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya ngomong ya? Ini peluangnya ngeri banget loh. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Pertama, kita satu-satunya robot trading yang perusahaannya itu dapat izin Bapepti. Oke? Nah, Bapak Ibu, coba merenung lagi. Ingat-ingat 2021 kemarin, robot trading itu penggunanya banyak. Banyak banget beneran deh. Seandainya robot trading kemarin itu bener, sampai sekarang masih jalan. Berapa banyak masyarakat yang terbantu? Banyak banget gak? Banyak banget, bener gak? Setuju gak? Setuju kan? Kita pasti semua setuju Bapak Ibu. Seandainya bener. Sayangnya enggak gitu Bapak Ibu, ya kan? Setidaknya yang kita ketahui sekarang tidak benar gitu Bapak Ibu, ya kan? Nah, bayangkan, ini bisnisnya benar, duitnya itu di rekening masing-masing, di dompet masing-masing, perusahaannya dapetin Bapepti Bapak Ibu, ya kan? Dan kita sekarang satu-satunya. Marketnya itu hijau. Hijau banget. Peluangnya itu masih luas banget. Orang udah nggak punya pilihan lain, nyari robot trading yang legal, yang perusahaannya legal, itu cuma ini. Ya kan? Dan kemarin ya, kalau saya tidak salah nangkep loh, ya kan? Perusahaan ini bakal jadi istilahnya kayak model pertama istilahnya ya. Nanti kalau misalkan ada perusahaan lain yang mengurus, tunggu 1-2 tahun lagi. Masih lama. Pengurusannya juga nggak pendek loh. Nah, artinya apa? Opportunity. Opportunity. Ibarat itu aqua waktu belum ada air mineral lain. Ini pionir. Benar-benar pionir. Bukan cuma pionir di Moonbot. Pionir dalam industri robot trading. Nah, itu yang ngeri Bapak Ibu. Oke ya. Tadi ada yang pertanyaan dari... Nah, pairing max nanti habis ini, Pak. Ya, tadi apa tuh? Jelasin double bot. Double bot apa tuh? Nanti ya. Sorry deh, udah deh. Takut kelamaan, saya lanjut dulu ya. Nanti abis ini nanya deh, ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nih Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu udah tahu ada 3 paket kayak begini. Tapi masalahnya Pak, kalau gitu bisnisnya apa Pak? Nah, itu yang menarik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah bisa ngelihat peluangnya ya. Nah, basic, advance, sama pro. Oke? Nah, ini mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung juga mungkin bisa lebih memahami marketing plan ya Bapak Ibu ya. Nah, basic, advance, sama pro. Basic ini intinya Bapak Ibu, ada angka-angka yang bisa Anda pakai untuk patokan. Oke? Nah, basic ini ada angka yang Anda harus ingat.
1,5 juta, 1,5 BV. Advance ini 7,5 juta atau 7,5 BV. Pro ini 15 BV atau 15 juta. Ingat-ingat dulu aja, ingat-ingat. Basic, Advance, Pro, 1,5, 7,5, 15. Oke? Basic, Advance, Pro, 1,5, 7,5, 15. Ingat aja dulu, sekilas. Oke? Saya lanjut. Nih Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nggak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya sedikit istilahnya saya izin sharing dulu Bapak Ibu ya. Ini kenapa sih saya ini kebetulan orang medis ya Bapak Ibu ya. Saya orang medis. Ada silakanlah tebak saya profesinya apa dan sebagainya, silakan Bapak Ibu. Intinya saya pakai jas putih. Udah ketahuan dong. Ya udah intinya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya Bapak Ibu ya, kita belajar lah Bapak Ibu. Anda ya sorry to say, mungkin Anda ada yang pengusaha, tapi saya asumsikan kebanyakan dari kita latar belakangnya adalah karyawan. Bapak Ibu ya, Anda mau pakai jas ke, Anda mau pakai seragam yang istilahnya seragam apa ke dan sebagainya, ya tetap aja karyawan karena Anda bukan bosnya, Anda bukan owner Bapak Ibu. Oke, Anda bukan pemilik bisnis, Anda adalah karyawan alias employee Bapak Ibu. Oke, nah di sini Bapak Ibu, seandainya kita itu statusnya adalah karyawan, kita ini lagi membangun linear income. Oke lah gaji tiap tahun naik, tapi Bapak Ibu bayangin nggak? Gaji itu naiknya pelan sampai akhirnya Anda pensiun ya. Anda itu nggak bisa ngewarisin apa-apa loh, misalnya. Ngewarisin duit, iya, ya kan? Tapi pekerjaan Anda itu nggak bisa diwariskan. Contoh, Anda ini adalah seorang pengacara, atau Anda ini seorang dokter, Anda seorang pilot. Emang Anda bisa mewariskan karir yang Anda punya gitu? Emang Anda bisa ngewarisin pasien? Emang Anda bisa ngewarisin klien-klien yang istilahnya, apa ya? Istilahnya, kan klien itu percayanya sama Anda, bukan sama anak Anda gitu loh gampangnya. Ya kan? Nah, artinya apa? Tidak ada yang bisa diwariskan. Sayangnya seperti itu. Anda mau jabatan dan sebagainya, jabatan itu nggak bisa diwarisin kecuali Anda punya yang punya bisnis. Gampangnya kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau sharing kepada Anda. Yuk, kita sama-sama. Meskipun ya, di sini ada satu peluang. Anda nggak usah keluar dari pekerjaan utama Anda selama bisnis yang kita sharing ini belum bisa mengcover untuk dari segi apa ya pengeluaran Anda saat ini. Tapi seiring berjalannya waktu, nih Bapak Ibu ya, awal mungkin dikit income ya, tapi namanya kita kan lagi bangun bisnis Bapak Ibu, nggak ada bisnis instan. Ya istilahnya baru 1 bulan join, wah saya nggak usah kerja lagi, nggak ada. Bisnis itu semuanya itu merintis Bapak Ibu, gulungannya kecil sampai eksponensial, gulungan bola saljunya makin besar. Akhirnya apa? Enaknya adalah di satu titik Anda itu istilahnya, wah aku kerja ngapain ya istilahnya, aku kan nyari duit ya istilahnya ya, ngapain aku kerja lagi, toh aku nggak enjoy, contohnya begitu. Atau misalkan Anda mau bekerja juga istilah gitu ya, tapi Anda bekerjanya dengan senang hati, tidak karena Anda dapetin duit gitu loh. Nah, di sini gulungan bola salju, Anda membangun bisnis yang eksponensial, bahkan ketika Anda pensiun nanti, Anda sudah tidak mau pegang lagi, atau amit-amit Anda sakit dan istilahnya ada kejadian dan sebagainya, ya income Anda gulung terus dan bisa diwariskan. Nah, seperti itu yang sebenarnya kita mau bangun, ya Bapak Ibu ya. Jadi saya introduce Bapak Ibu semua, ini adalah bisnis dari affiliate bertingkat Bapak Ibu. Ya gampangnya kayak gitulah ya. Mau ngomong apa? MLM. Seperti itu. Tapi Anda jangan skeptis dengan MLM. Sorry banget ya. Afiliator dan sebagainya, ada yang bilang, "Pak, afiliator tuh kemarin ada yang ini Pak." Iya benar. Tidak benar kalau misalkan bisnis yang Anda kenalkan kepada orang lain itu adalah bisnis yang istilahnya apa ya? Ponzi, misalkan seperti itu, atau money game. Itu ngaco, jangan. Atau misalkan Anda mendapatkan untung ketika orang lain rugi. Jangan. Nama baik Anda loh ini pertaruhkan Bapak Ibu, ya kan? Tapi selama produknya benar yang tadi saya sharingkan, ya kan? Artinya apa? Anda sharing sesuatu hal yang baik gitu, Bapak Ibu. Anda misalkan ya, ada makanan enak bakmi, Anda kenalin ke orang, bakmi ini enak loh, ya kan Bapak Ibu ya. Orang lain senang nggak? Ya kalau misalnya dia nggak cocok sama bakmi, dia makannya nggak makan bakmi saya kan belum tentu cocok ya Bapak Ibu ya. Atau misalkan ada ngomongin, woi ada satu film Marvel, misalnya bagus ya Bapak Ibu ya. Ngomongin, kamu nonton Marvel? Aku nggak suka Marvel. Bisa jadi Bapak Ibu. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, ya, siapa yang tidak suka uang? Marketnya seberapa besar orang yang suka uang Bapak Ibu? Sorry itu saya nih, kenyataannya kan semua orang banyak kan masih butuh uang, betul ya Bapak Ibu ya. Nah artinya Bapak Ibu, ini lahan hijau. Nah ini gambarnya hijau nih, persis nih ya Bapak Ibu ya. Pak, kalau gitu Pak, MLM itu maksudnya apa Pak dan sebagainya ya. Bapak Ibu, kita pelajari dulu bisnis konvensional itu dari pabrik, distributor, pedagang besar, pedagang kecil baru ke konsumen Bapak Ibu ya. Tetapi bisnis jaringan itu ya cuman memotong ini aja kok dari supplier langsung ke konsumen, udah gitu aja. Kenapa? Biaya perjalanan ini kan naik makin naik ya. 60% tadi bisa dibagiin langsung buat user lagi. Seandainya dia cocok, dia kenalin, bro, aku ada produk bagus deh, kayaknya kamu cocok deh. Aku menghasilkan keuntungan di sini. Ya, Bro Rando ya. Misalnya ini cocok loh, Koko udah ikut dan sebagainya gitu loh. Terus misalnya, oh ya, yaudah aku ikut deh. Akhirnya ya aku yang dapet, contohnya gitu loh.
Nah, jadi kan misalnya dari mulut ke mulut dan sebagainya. Namanya orang kalau ngomong mulut ke mulut itu kan ya sorry banget ya, ibu-ibu arisan atau mungkin cowok-cowok nongkrong dan sebagainya kan lebih enak gitu Bapak Ibu. Oh, aku sharing peluang ini, aku dapat komisi. Emang kalau jualan bakmi, Anda kenalkan bakmi ini enak loh. Emang Anda dapat komisi dari penjual kan enggak? Atau misalnya Anda kasih tahu, film Marvel bagus loh. Emang Anda dibayar sama bioskopnya? Kan enggak. Ya, tapi kalau ini Anda sharing sesuatu yang baik, Anda dibayar. Nah, itu kan enak Bapak Ibu. Konsepnya kayak gitu. Ya, ada pertanyaan apa? Oke, lanjut ya. Nanti habis ini, sorry. Aku belum sempat baca sih. Nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, the power of network marketing. Jadi Facebook ini sorry banget ya saya sebut merek ya. Facebook helps you connect and share with the people in your life. Orang nggak berpikir bahwa namanya network, namanya jaringan itu ngeri banget loh. Beneran. Makanya Facebook bisa sebesar sekarang karena mereka tahu, mereka menghargai. Ya namanya circle, namanya jaringan, namanya relasi manusia itu gila banget. Kita belajar lah sama orang-orang besar. Ya, your network is your network. Kita belajar 10 orang terkaya di dunia misalnya. Ya mereka punya channel yang besar, punya jaringan di mana-mana Bapak Ibu. Makanya wah, orang-orang kaya itu punya network di mana-mana, punya channel di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Nah, anggaplah ya kita ngomong Pak, masalah network mah nggak penting. Tapi sorry tuh saya Bapak Ibu. Anggaplah Anda ini mau makan di satu restoran ya. Restorannya tuh rame ya. Kebetulan Anda datang, ya saya bawa satu keluarga saya mau masuk nggak bisa. Kebetulan itu punya Pak Rando misalkan ya. Paken, ya masuk aja, nih private, dapat VIP ya kan bisa, Bapak Ibu. Ya itu apa? Ya network, gara-gara koneksi, Bapak Ibu. Ya sorry tuh saya ini, ya meskipun praktek seperti itu kita tidak suka, tapi realitanya itu ngeri loh sebenarnya. Itu baru kita ngomongin kita makan di tempat ya, Bapak Ibu ya. Tetapi dalam dunia ini segala sesuatunya itu kalau Anda punya koneksi di mana-mana itu ngeri loh. Your network is your network ya. Aslinya circle pertemanan kalian ya itu akan menentukan penghasilan kalian. Wah, betah ya 35 orang ya. Saya yakin Bapak Ibu ya. Saya yakin mudah-mudahan dari sini ya kalau saya bilang 100% mungkin saya melebih-lebihkan Bapak Ibu ya. 10% aja deh Bapak Ibu di sini ya. Ya kalau bisa semua lebih bagus ya. Yang akan besar harapan saya Bapak Ibu. Tapi doa semua lah buat teman Bapak Ibu semua. Ya lanjut ya. Nih ini ada orang yang network marketing. Saya lupa ini produknya apa. Intinya mereka bisa dapat sampai 30 miliar sehari. Sebulan Bapak Ibu. Ini ngeri loh. Nggak bisa dianggap remeh sekarang Bapak Ibu. Ya bener nggak? Kalau dulu itu orang, wah pendidikannya tinggi, income-nya besar. Ya itu benar. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang masalah relasi, masalah circle Anda siapa gitu loh. Makanya ada bilang, kalau Anda bergaul dengan 10 orang besar, Anda menjadi orang ke-11 yang besar. Bukan besar badan loh, besar secara kekayaan dan sebagainya Bapak Ibu. Kalau Anda ingin bergaul dengan orang, sorry nih, Anda sendiri nih, ya 10 orang itu toksik. Anda mau menyelamatkan mereka, Anda ketarik gitu Bapak Ibu. Itu karena namanya istilahnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan, ada istilah begitu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi produk Moonbot itu menghasilkan income, namanya bisnis jaringan itu percepatan income, namanya kripto, banyak sultan lahir dari kripto Bapak Ibu. Income, triple income, massive income. Wah, udah ngeri banget. Serius, ini ngeri banget loh. Saya sampai, oh gila sih, ini benar-benar gila banget loh. Ini 3 kombinasi yang ngeri banget. Anda tanya sama orang jaringan manapun ya, orang yang ngerjain, ya kalau orangnya objektif ya Bapak Ibu ya, kalau orangnya objektif, dia pasti akan mengakui Bapak Ibu. Ini produk menghasilkan income, ya. Bisnis jaringan menghasilkan percepatan income. Instrumen kripto banyak sultan-sultan baru lahir dari kripto. Gabungin aja 3-tiganya. Gimana nggak sultan? Bener gak sih? Ya logika aja, logika bodoh aja kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini baru masuk. Panjang ya, panjang. Sorry banget. Nah, Bapak Ibu, ini saya mau kasih lihat ini Bapak Ibu. Yang tadi ya, Basic, Advance Pro, 1,5, 7,5, 15. Oke, kita lanjut. Ini saya singkat aja Bapak Ibu. Jangan expect Bapak Ibu akan langsung paham, tapi seenggaknya Anda terpapar dulu lah, biar Anda tidak bingung. Nah, ini yang saya sebenarnya mau sharing kepada Bapak Ibu semua. Contoh ya, di sini ada siapa nih? Ada Pak siapa nih? Mungkin. Sebentar. Saya lihat ada Pak Win, ada Pak Agus Budi. Ya udah, nama kalian berdua ya, saya pinjam ya. Izin. Misalkan Pak Win. Nah, ya, contoh nih, Pak Win nih ya, Pak Win. Nah, Pak Win ngajakin saudaranya, bro, misalnya gitu ya, bro, ini aku udah pakai Moonbot, ya, enak banget loh, udah sebulan 2 bulan kok, aku bisa menghasilkan income loh dari sini. Oh iya, bener ya Pak Win ya? Ya udah aku join deh, ya, misalkan kayak gitu. Aku juga mau ikut. Oke, Pak Win ngajak saudaranya nih, misalkan kayak gitu, atau temennya nih, ya kan? Nah, yang Pak Win dapat berapa nih karena ngajakin saudaranya? Oke, itu tergantung dari paket yang Pak Win ambil sama paket yang diambil sama bro-nya. Oke, contoh nih, Pak Win joinnya paket Pro, dapatnya 20%, Pak. Nah, gitu ya. Kalau Pak Win joinnya Advance, 12,5% Pak jatahnya, Pak.
Paket basic jatuhnya 10%, Pak. By the way, TikTok itu 5-10%. Ini bisa sampai 20%. Kok saya ngomongin TikTok ya? Sekarang kan zaman affiliate, bener gak? TikTok affiliate tuh 5-10%. Ada yang 20 gak ya? Nggak tahu, saya lupa. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kok saya tahu sih lagi ngikutin, Bapak lagi ngikutin. Contoh nih, ini Pak Win ya kan, ngajak saudaranya. Nah, karena Pak Win Pro ya, dapatnya berapa? 20% ya kan. Nah, karena yang diajak itu join paket Pro, Basic, Advance Pro, 1,5, 7,5, 15. Pro berarti 15 kan? Kalikan dengan 15 juta. Maka Pak Win dapat 3 juta. Wah, mantep ya. Mantep nih Bapak Ibu ya kan. Dapat berapa kali Pak? Sekali. Sekali aja. Kayak komisi Anda itu agen properti lah misalkan gitu ya. Anda sebagai affiliate TikTok dan sebagainya ya dapatnya cuma sekali. Kalau ada transaksi lagi baru ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan Anda basic, Anda ajak saudara Anda join paket Pro atau teman Anda join Pro, ya basic berapa? Basic kan dapatnya 10% nih. 10% kalikan dengan Pro itu berapa? 1,5, 7,5, 15. Kalikan dengan 15 juta. Maka Pak Win dapat 1,5 juta. Kayak gitu. Nah, Pak, kan baru 10%, Pak. Masih ada, kalau advance 12,5, Pak. Nah, 2,5% buat advance terdekat, ya paling atasnya. Oh, Pro kan 20%, Pak. Masih ada selisih 7,5% buat Pro di atasnya. Nah, jadi kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi, total tetap 20% perusahaan keluarin. Pak, saya bingung, Pak. Saya nggak ngerti beginian. Ya udah, asal terima-terima dulu aja. Yang penting Anda tahu, oh ada begini-beginian ya. Gitu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Topik utamanya bukan di sini. Topik utamanya dari tadi kayaknya nggak mulai-mulai Pak, kalau kayak gitu. Sejam lagi nih, 2 jam lagi nih. Nggak. Saya cepetin ya Bapak Ibu ya. Lanjut nih Bapak Ibu. By the way, sistem kita adalah binari. Pak, binari itu apa? Bina kanan, bina kiri. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sistemnya gini ya. Misalkan saya pakai nama masih Pak Win deh, masih Pak Win ya. Pak Win nih, misalkan di sini ya. Pak Win itu cuma punya 2 tim aja Pak. Cuma punya 2 kaki. Oh, kaki sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Tim sebelah kiri, tim sebelah kanan. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah, ceritanya Pak, ya. Di kiri Bapak tiba-tiba ada orang join basic, Pak. Entah kedalaman berapa, kayak orang ke 1.000 kayak misalkan gitu ya. Di kanan ada orang join basic juga, Pak. Orang ke 2.000 misalkan gitu ya. Bodoh amat. Kiri ada yang join basic, kanan ada yang join basic. Basic berapa? 1,5. Kanan basic kena berapa? 1,5. Maka dapat 5% dari 1,5. Berapa, Pak? 75.000. Wah, Pak, kecil banget. Ya, ini lihat dulu. Lihat dulu. Ini baru pertama nih, saya baru jelasin ini. Ya, contoh nih, Anda join Pro, Pak Win nih. Ya. Di kiri ada yang join Pro, kanan ada yang join Pro. Oke, 15 juta ketemu 15 juta. Anda dapat 5% dari 15 juta, 750.000. Pak, 750.000 sekali, Pak. Pro ini kan istilahnya apa ya? 15 juta kiri, 15 juta kanan, Pak. Istilahnya kayak gitu. Berarti cuma dapat 750.000, Pak. Tunggu dulu. Ini contoh si A, ini si B, ya kan? Nah, terus dia jalanin bisnisnya dong. Si A di kota Medan, si B di Papua, misalnya kayak gitu ya. Nah, si A ini di Medan, kebetulan saya Jakarta nih. Pak Win misalkan Jakarta ya. Si A ini di Medan, si B ini di Papua. Ternyata dia ngajak saudaranya, ngajak temennya. Wah, tahu-tahu 1.000 orang aja di bawah. Si B di Papua, buset, 1.000 orang juga gitu Bapak Ibu. Nah, bayangin, 1.000 kiri, 1.000 kanan, pairing Bapak Ibu. Dapat 750.000 kali 1.000. Berapa? Berapa Bapak Ibu? 750 juta masuk kantong Pak Win. Padahal Pak Win nggak tahu di tim si Medan ini ada siapa aja. Di si B ini, tim di Papua ini ada siapa aja. Dia nggak tahu loh. Tahu-tahu dapat aja segini. Karena binari Bapak Ibu. Binari itu ngeri banget loh. Ngeri banget. Artinya makanya ini bisnis yang ngeri banget. Ini baru satu loh. Ini baru satu tadi. Ini yang kedua Bapak Ibu. Kita ada 8. Wah, tapi kalau kita ngomongin duit semakin banyak makin happy, bener gak? Nah, ini kalau pro ya Bapak Ibu ya. Kalau basic ya, ini terhitung basic, ini basic. Meskipun yang joinnya pro ya Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau misalkan contoh ya, ini di atasnya ada saya. Saya cuma punya 2 kaki juga. Saya bisa loh ngelempar orang ke bawah Pak Win. Tetap saya taruh. Wah, ada orang dari Jogja, Sultan. Ya, tiba-tiba saya naruh Crazy Rich Surabayan gitu ya, di bawahnya si A dan sebagainya. Bodoh amat, tetap terhitung omsetnya Pak Win juga. Wah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita kerjasama. Jadi kalau misalkan Anda melihat saya, istilahnya, pakai kenceng banget ya, pakai kenceng banget nih istilahnya kayak gitu, ya udah Anda ya bisa expect lebih lah, gampangnya gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa kerja sama bareng Bapak Ibu. Jujur, saya ini lagi benar-benar gencar banget ngembangin ini Bapak Ibu. Kenapa? Ini momentum. Jadi kalau bilang bisnis itu ya nggak usah momentum lah, istilahnya let it flow aja. Sorry Bapak Ibu, bisnis mana yang let it flow? Istilahnya setelah berpuluh-puluh tahun juga nggak akan berkembang, kecuali hoki ya Bapak Ibu ya. Tapi bisnis yang agresif, bisnis yang istilahnya mereka itu geraknya kencang, cepat dan sebagainya, ya kayak gitu Bapak Ibu, masif Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, ini peringkat-peringkat aja Bapak Ibu ya, singkat aja. Jadi sistem kita itu adalah binari. Jadi contoh ini Pak Win,
Nah, Pak Win nih, misalkan di sini. Di tim kiri, Bapak ada orang banyak, misalkan gitu. Tim kanan ada orang juga nih, banyak nih. Ya. Nah, yang dihitung itu adalah omset kiri, omset kanan, Pak. Kalau 10 BV kiri, 10 juta kiri, 10 juta kanan, 10 BV kiri, 10 BV kanan, Bapak naik bronze. Dapat apa? Tepuk tangan. Ya, ya nggak apa-apa dong. Apresiasi lah ya Bapak Ibu. Satu tingkat, ya kan? Nah, silver, 50 BV kiri, 50 BV kanan. Tepuk tangan sama jempol gitu ya. Nggak apa-apa ya. Itu udah level 2-nya nih ya Bapak Ibu ya. Tetapi batu loncatan pertama Anda, titik aman pertama Anda di mana? Gold Bapak Ibu. 100 BV kiri, 100 BV kanan. Anda naik peringkat gold, Bapak Ibu. Ya, dapat hadiah apa? Nah, ini kita bukan tur Korea lagi, kita tur Asia. Kita bisa ganti Korea, Taiwan, mungkin nanti Jepang dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Tur Asia nih sekarang, Bapak Ibu ya. Nah, Pak, gold ini batu loncatan pertama, Pak. Susah, Pak, 100 BV kiri, 100 BV kanan. Kata siapa? Kenapa saya bilang gampang? Karena satu paket Pro itu 15 BV. 15 BV, Bapak Ibu. Artinya apa? Anda cuma butuh 7 kiri, 7 kanan aja kalau Anda bisa ambil paket yang Pro, Bapak Ibu. Ya kan? Seperti itu, Bapak Ibu. Pak, kalau misalkan saya cuma dapat 2 orang, Pak, gitu misalkan. Ini misal Pak Win ya, cuma punya orang satu, orang kedua. Tiba-tiba, Pak, saya nggak tahu apa-apa nih, Pak. Tahu-tahu si A sama si B ini, ternyata dia kembangin bisnis, Pak, di bawah dia banyak orangnya. Nah, tahu-tahu udah 100 BV kiri, 100 BV kanan. Saya naik gold nggak, Pak? Iya. Kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi kita memang bisnis kerjasama, bisnis teamwork, bisnis apa yang namanya? Ya kerjasama, gotong royong nih, Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu apa? Tur Dubai. Nah, nggak ke Dubai juga sih. Ini macam-macam, Bapak Ibu. Ya, Eropa ini kita ada perubahan, cuman ya kurang lebih lah, Bapak Ibu ya. Ini gold, ini eksekutif, ini double eksekutif. 500 BV kiri, 500 BV kanan. Ini 1000 BV kiri, 1000 BV kanan. By the way, saya eksekutif nih sekarang. Saya eksekutif. Saya baru naik 2-3 minggu yang lalu lah. Saya eksekutif, Bapak Ibu. Oke. Terus double eksekutif, tur Eropa, Bapak Ibu. Triple eksekutif, 5.000 BV kiri, 5.000 BV kanan, dapat 187,5 juta. Kalau dulu dapatnya mobil HRV dulu. Tapi sekarang udah diganti cash, lebih enak lah. Ya, Bapak Ibu ya. Diamond, 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan, dapat cash 375 juta. Gol akhirnya ya seenggaknya Anda Diamond. Kenapa? Jujur ya, Bapak Ibu ya. Ini, ada orang yang nanya ke saya. Karena dia bisnis jaringannya itu pakai tutup poin. Jadi dia nanya, Pak, kalau saya nggak Diamond ini targetnya berapa lama, Pak? Kalau misalnya di tempat saya, 1 tahun riset, poinnya ulang lagi. 1 tahun riset lagi. Saya padahal udah mau nyampe Diamond loh, Pak. Istilahnya kayak gitu. Masa saya disuruh ulang-ulang lagi? Jawabannya enggak. Kita nggak ada batas tutup poin. Anda mau ngejar Diamond, mau sprint, ya. Anda mau sprint, mau istilahnya jalan kaki kayak istilahnya, atau mau istilahnya kayak berenang kayak, atau merangkak kayak, suka-suka Anda. Tapi sorry, Bapak Ibu, ya. Kita bisnis itu kita mau cepet, Bapak Ibu. Kita mau kenceng. Memang sih merintisnya itu nggak mudah, tapi butuh waktu ya, Bapak. Sorry. Gimana ya kata-katanya? Bisnis ini tetap butuh waktu, tapi bisa cepet kalau Anda itu kenceng gitu, Bapak Ibu. Jujur, saya sama tim saya itu lagi kenceng-kencengnya, Bapak Ibu. Kenapa? Jangan sampai Moonbot ini besar tanpa saya. Jujur, itu yang ketakutan saya, Bapak Ibu. Itu ketakutan saya. Saya nggak bisa tidur sekarang. Kenapa? Saya takut. Jangan sampai Moonbot itu keburu besar tanpa saya. Itu ketakutan saya. Ya nggak apa-apa. Itu kan suasana yang positif ya Bapak Ibu ya. Membuat saya itu semangat terus. Nah gitu Bapak Ibu. Terus Pak, kalau saya dapat Korea, Dubai, Eropa, berarti saya berangkat yang mana Pak? Tiga-tiganya. Nah kayak gitu aja, simpel. Goal akhirnya ya seenggaknya ada Diamond. Jujur Bapak Ibu, saya punya program ya. Saya sama tim saya itu kita lagi setting goal ya. Kita punya program 1-2 tahun Anda bisa kejar Diamond. Kenapa Pak emang kalau Diamond? Nih, ayo kita kasih lihat ya Bapak Ibu ya. Kita kasih lihat, emang benefit Diamond itu apa? Saya buka nih Bapak Ibu. Oke. Nah, bonus word pool Bapak Ibu ya. Ketika Anda sudah Diamond, Anda akan dapetin 3,5% dari keuntungan, dari omset perusahaan. Kalau perusahaan ini dapat 100M, Anda Diamond dapat berapa? 3,5%-nya. Hitunglah sendiri, 100M kalikan 3,5% berapa? 3,5 gitu Bapak Ibu. 3,5 ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan diamondnya ada 5 gimana Pak? Ya bagi 5. Kalau ada 10, bagi 10. Kalau ada 20 Pak? Kalau ada 50 gimana Pak? Bagi 50. Tapi berarti kecil dong Pak. Ininya kan makin gede kalau diamondnya makin banyak. Bener gak? Omsetnya makin gede. Iya kan? Kayak gitu Bapak Ibu. Double diamond dapat dua-duanya. Triple diamond dapat tiga-tiganya. Crown dapat 4-4-nya. Pak, udah selesai ya Pak. Akhirnya Pak. Tapi kok kayak biasa aja ya Pak? Kayak bisnis jaringan biasa ya? Enggak. Kok saya bilang gitu? Ini baru 4. Ada 8. Jujur Bapak Ibu, kalau misalkan sorry ya, aku tahu lah, ada orang yang backgroundnya dari bisnis jaringan produk, ada yang dari bisnis jaringan apa dan sebagainya. Jujur, saya masuk ke Moonbot, saya senangnya kenapa? Ini bisnis keuangan, bisnis yang istilahnya mencetak uang Bapak Ibu. Nah, kenapa? Kita pasti bisnis itu kita mau nyari passive income, bener gak? Nah, ini Bapak Ibu kuncinya. Nah, Moonbot ini bisnis passive income, percepatan income. Kita ada sistem bagi hasil ya by the way 3 paket tadi. Nah, ini yang bakal Anda itu nikmatin banget. Kenapa?
tim Anda, misalnya semua jalan-jalan ke Korea, ke Dubai, ke Eropa, misalnya kayak gitu ya. Terus misalnya nggak ada yang mau kerja. Udahlah, capek lah, misalnya kita liburan aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini yang memberikan makan buat Anda. Ini yang membuat Anda itu bisa belanja sebulan, 2 bulan, 3 bulan tanpa ada omset masuk. Kenapa? Kita jualnya mesin uang, Bapak Ibu. Ya kan? Artinya ada privilege lebih, ada manfaat lebih di sini. Ya, semua user yang trading itu ada sistem bagi hasil. 80%, 20%. Contoh, saya ngajak Bro Rando. Oke, saya sebut Bro Rando kenapa? Ini Bro Rando kemarin baru naik peringkat. Ya, saya ingatnya Bro Rando nih ya. Contoh aja. Nanti kalau teman-teman bisa kencang juga ya, ayo kita sama-sama nih Bapak Ibu. Kita baru mulai tanggal 12 kemarin. Ya, meskipun saya dapat privilege lebih untuk Bluebird ya, istilahnya kayak kok Bluebird sih? Apa early bird ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya bisa start duluan ya, karena dulu itu saya udah bisa melihat peluang ini. Tapi Anda tidak bisa dikatakan terlambat juga. Anda ini startnya itu benar-benar timingnya itu persis banget gitu loh. Cuma 2-3 minggu setelah kita itu istilahnya soft launching gitu loh, gampangnya. Oke Bapak Ibu ya, kita ada sistem bagi hasil 80-20. Aku ngajak Bro Rando ya. Bro Rando ada untung ya kan? Gimana ya ngomongnya? Contoh ya Bro Rando aja ya, Bro Rando nih. Bro Rando, wah ada untung ya kan? $100 misalkan. Nah, 80-nya itu jatahnya Bro Rando, tapi $20 ini potongan oleh si Moonbot. Terus orang mulai bertanya-tanya, Pak, katanya dananya nggak bisa ditarik, Pak. Dananya itu istilahnya kan pegang masing-masing, Pak. Kok Moonbot bisa motong, Pak, 20%-nya? Bahaya dong. Bukan gitu. Moonbot itu nggak bisa motong 20%-nya dari rekening Anda. Terus gimana, Pak? Dia ngambil jatah 20%-nya. Berarti dia nagih dong, Pak. Atau istilahnya dia kayak pinjol dong, Pak. Nagih-nagih utang, misalnya kayak gitu. Enggak, Bapak Ibu. Enggak kayak gitu. Konsepnya itu adalah kita bentuk sistem kayak pulsa. Pulsa prabayar, Anda bayarnya di awal atau di akhir? Prabayar lah di awal lah Pak, ya kan? Oke, Anda nggak usah ngisi banyak-banyak pulsa aja gitu loh. Nah, kalau misalkan Anda udah isi pulsa, setiap kali ada untung, kita nggak usah potong dari rekening Anda, kita potongnya dari pulsa Anda aja. Konsepnya gitu loh, nggak usah banyak-banyak isi pulsa. Nanti kalau udah mau habis, isi lagi. Ya, Anda ada gak sih yang ngisi pulsa 10 juta langsung? Ada gak? Ya enggak lah, dikit-dikit aja 100.000, kayak kan contohnya gitu, ya enggak? Nanti kalau udah mau habis, isi lagi. Ya gitu aja konsepnya, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini pulsa ini sebutannya adalah kredit. Pulsa ini kredit kita sebutnya Bapak Ibu. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan, kok udah mau habis ya pulsa saya? Wah, happy nih. Kenapa? Kalau pulsa saya cepat habis, artinya untung saya udah banyak. Isi lagi. Setelah sekian lama, pulsa saya udah mau habis ya kan? Wah, berarti saya untungnya udah makin banyak nih. Isi lagi ya. Konsepnya begitu Bapak Ibu. Orang semakin happy, makin profit, makin cepat isi Bapak Ibu. Artinya apa? Saya juga punya kewajiban untuk istilahnya bikin Anda itu isi terus. Kenapa? Isi terus dan untung terus. Kenapa? Ya, setiap kali Anda isi. Nah, ini Bapak Ibu yang menariknya. Anda kalau misalkan jalani bisnis di sini, ada ya. Anda isi pulsa ya, contohlah $100 ya kan. Nah, ini ada potongan, nggak besar sih, 10% minimal $10. Isi 100 yang masuk berapa? Kena potong 10, 90. Anda isi 200, kena potong berapa? 20, yang masuk 180. Anda isi 50, kena potong berapa? Harusnya kan 5, 10%-nya. Tapi minimal $10, jadi yang masuk 40. Pak, kalau gitu 10% minimal $10-nya lari kemana? Ini izin ya Bapak Ibu ya. Mohon konsentrasi sebentar, ini sebentar lagi selesai. Ya, sayang kalau benar-benar nggak bisa lihat potensi ini, jujur, ini sayang. Saya yakin Bapak Ibu, ya, Anda keluar dari sini akan ada dua pandangan. Kalau misalkan Anda itu istilahnya orang yang bisa ngelihat potensi, oke, good. Berarti mungkin Anda akan dalam waktu dekat atau mungkin saat ini juga Anda akan memutuskan, udah, yuk, kita gas sama-sama Pak Ken, gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda istilahnya Pak, saya nggak cocok dan sebagainya, itu karena Anda nggak terlalu liatin yang ini. Tolong konsen bentar aja, sekali aja ngeliat ini Bapak Ibu. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya. $10 lari kemana? $10 ini didistribusikan buat mereka yang punya peringkat. Oke, 1 star, 2 star, sampai X star. Bedanya apa Pak? 1 star ini yang ke Korea tadi, 2 star ini yang ke Dubai, 3 star ini yang ke Eropa, ya, 4 star, 5 star, sampai Crown, X star. Oke? Contoh, Anda ini baru saja jalan-jalan ke Asia, ke Korea misalkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Anda dapat jatah 20% dari setiap orang yang di bawah Anda ngisi pulsa. Oke, Anda dapat berapa? Oh, ya dapat $2. Pak, kecil banget Pak, tiap bulan tapi Bapak Ibu. Wah, kecil banget Pak, baru 1 orang Bapak Ibu. Kalau misalkan saya ngajak Bro Rando di Bandung nih, ada 100 orang ya. Ya, berarti $200 loh tiap bulan loh. Di Bandung 1.000 orang loh. 2 kali 1.000 Bapak Ibu, $2.000 loh, 30 juta. Berulang, hampir tiap bulan Bapak Ibu. Enak kan? Enak Bapak Ibu. Ini baru 1 star. 2 star gimana? 3 star gimana? Sampai X star gimana? Ini salah satu bonus terbesar loh. Serius, ini salah satu bonus terbesar kita.
satu income terbesar kita. Anda akan mulai nikmatin ini, ya kalau Anda sudah gold, sudah ke Korea tadi. Ke Korea gampang. Serius, gampang Bapak Ibu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, sisa dikit lagi slide-nya. Nah, contoh, saya Bro Rando ngajak Pak Agus, sorry. Atau gimana nih? Pak Agus. Disebut ya Pak Agus kabur. Nggak apa-apa ya Pak Agus ya, izin ya Pak ya. Contoh nih, Pak Agus ngajak temennya, misalnya gitu ya. Nah, Pak Agus ngajak temennya. Pak Agus ngajak temennya siapa? Misalnya si X misalnya. Si X ternyata untung loh. Selama 1 bulan untungnya 1.000 loh. Ya kan? Pak Agus dapat untung loh Pak. Dapat persenan loh Pak. Ya kan? Yang enak tuh adalah ngajak orang sekali dapatnya berkali-kali Pak. Berapa 1% dari 1.000? $10. Bulan depan ya. Si X ini profitnya 2.000. Wah, Pak Agus enak. Dapat 1% dari 2.000. $20. Bulan depannya lagi 5.000 loh untungnya loh. 1% dari 5.000 dapat berapa? $50. Tanya saya sampai kapan? Sampai kapan Pak Agus dapetin itu? Wah, kalau misalnya paket basic dapatnya 1 tahun doang, ya kan? 1 tahun selesai, ya kan? Advance 7 tahun. Bayangin, kalau Pak Agus ini bisa ngajak orang join paket pro. Pro berapa lama? Seumur hidup. Berarti Pak Agus dibayar seumur? Logika kasarnya kan begitu ya, seumur hidup dong, ya kan? Nah, enak gak bangun passive income seumur hidup? Itu masalah ya Bapak Ibu. Ini kita lagi bangun passive income seumur hidup. Ya mungkin Anda bisa ngelihat saya ini masih muda. Ya memang masih muda sih, kata orang ya Bapak Ibu ya. Tapi sorry, saya mau pensiun muda. 3 tahun lagi waktu saya Bapak Ibu. Tapi kalau bisa 1-2 tahun lah. 3 tahun itu kayak backup plan. Jangan sampai 1 tahun 2 tahun nggak terkejar ya 3 tahun lah seenggaknya gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini baru dari 1 orang. Kalau Anda bisa bawa 10 orang, 100 orang, 1.000 orang, wah udah beda cerita lah. Serius, serius. Lanjut ya. Nah serius mulu. Happy dikit dong, ya kan? Nah, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Ini kata kawan saya Mas Berto, lu enak banget nih. Ini gila ya. Biasa orang omset doang yang di-pairingkan. Nah, ini Pak Agus nih, Pak Agus. Oke. Nah, Pak Agus ini punya 2 tim, Pak. Tim kiri sama tim kanan, Pak. Banyak gak orangnya? Banyak, misalkan ya. Amin, amin banyak ya. Di kanan ada banyak juga Pak orang, Pak. Ya, misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini, wah, banyak orang ya. Di kanan banyak orang. Ada profit gak pertanyaan saya? Ada profit kan? Wah, tiap hari ada profit, tiap hari ada profit kiri sama kanan ya. Anggap aja deh, ya timnya udah mulai besar ya kan. Di kiri $1 juta Pak, untungnya Pak. Oke, di kanan untungnya $1 juta Pak. Misalkan ya kan. Nah, Bapak dapat berapa Pak? Dapat pairing Pak, dapat bonus pasangan namanya 1% Pak. 1% dari berapa? 1 juta Pak. Berapa? 1% dari 1 juta? $10.000 Pak. $10.000 kalikan aja. Ya anggaplah 15.000 ya, 150 juta Pak sebulan Pak. Wah Pak, $1 juta kan gede Pak. Siapa yang bilang kecil? Ini gede Bapak Ibu. Betul, betul. Tapi ingat loh, kerjanya nggak sendiri. Kok saya bisa ngomong gitu? Ya contoh nih, Anda punya si X di kiri. Anda punya si Y di kanan. Si X itu di daerah Medan yang saya bilang tadi. Si Y di Papua. Ternyata dia gerak sendiri Pak. Wah banyak ya. Di Medan besar. Si Y di Papua besar ya kan. Wah ini Bapak istilahnya kerjasama Pak. Semua yang dibawanya si X, dibawanya si Y. Meskipun bukan Bapak yang nyari, Bapak dapat pairingnya juga, dapat profit mereka itu terhitung tim Bapak juga. Jadi istilahnya ada 100 orang, 1.000 orang yang Bapak nggak kenal. Kebetulan si X yang ngajak, yang ngembangin. Bodoh amat. Semua itu jadi profit tim Bapak juga sebelah kiri. Bodoh amat. Si Y bawa 2.000 orang, 5.000 orang. Semua yang dibawa si Y itu tim kanan Bapak. Termasuk Pak, kalau misalnya di atasnya saya nih, ya. Jujur, saya kerjanya masif Pak. Masif banget, serius. Ya, bukan menyombongkan diri loh, tapi saya lagi masif kerja keras di sini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya saya ada orang, anggaplah di Jogja ada Sultan ya, saya taruh di bawah Bapak. Ini tim kiri Bapak Pak, meskipun saya naruh Pak. Artinya apa? Kita kerjasama Pak. Saya lagi nyari partner justru di sini, gitu loh, untuk kita kembangin Moonbot sama-sama. Kalau misalnya saya dapat orang, saya taruh di bawah Bapak, Bapak terbantu nggak? Terbantu. Kenapa? Kalau misalkan di bawah Bapak itu berkembang, saya terbantu nggak? Saya terbantu juga. Makanya bisnis teamwork, bisnis kerjasama. Kalau Anda punya tim yang besar, tim yang gesit, tim yang kencang, udah. Istilahnya kayak, wah ini benar-benar sangat menolong loh. Ini bisnis kerjasama, Bapak. Tapi orang bilang, Pak $1 juta kiri, $1 juta kanan, iya sih Pak kerjasama dan sebagainya. Tapi emang $1 juta emang kalau kerjasama emang semudah itu juga. Nah, satu alasan lagi Bapak Ibu. $1 juta ya, sebulan saya bilang. Kita explore sama-sama. $1 juta, Anda ngomongin besar kecil itu jangan subjektif. Kenapa? Kita pakai data. Ya, volume, kripto, 24 hour today ya. Kita buka Bapak Ibu. Ya, tadi saya bilang berapa? Saya tadi bilang ya, kalau misalkan kita itu butuh $1 juta kiri, $1 juta kanan, anggap aja. Nggak kelihatan. Ganti warna merah.
1 juta dolar kiri, 1 juta dolar kanan. Berarti berapa? 2 juta dolar sebulan, ya kan? Nah, kita buka. Ini berapa? 21,87 B. Ini artinya apa? 21,87 miliar dolar sehari. Bisa gak? Masuk akal gak? Hitungan saya. Masuk akal gak? Saya ngomongin kita cuma butuh 1 juta dolar kiri, 1 juta dolar kanan sebulan, Bapak Ibu. Itu pun kerjasama, rame-rame, bareng 1.000 orang kiri, 1.000 orang kanan, ribuan orang kiri, ribuan orang kanan, kerjasama, termasuk sama saya juga. Tapi saya ngomongin transaksi kripto dunia 21,87 miliar per hari. Mungkin nggak? Mungkin banget. Bener nggak? Kita realistis aja lah. Saya jujur, saya nggak mau ngomong muluk. Kenapa? Saya belum diamond, saya belum mengejar posisi tinggi. Artinya angka yang saya sebutkan kepada Anda itu akan jadi dasar buat saya juga, gitu loh. Saya bukan orang yang menyebutkan indah-indahnya doang, enggak. Makanya dari tadi saya belak-belakan ngomongnya, gitu loh Bapak Ibu. Oke. Nah, slide terakhir adalah ini. Ya, Anda kalau sudah diamond, manfaatnya apa? 5 star ini diamond. Anda akan mendapatkan keuntungan dari semua pengguna Moonbot di seluruh dunia. Wah, Pak, emang ini bisa di luar negeri juga, Pak? Kripto itu bukan produk Indonesia, guys. Kripto itu produk dunia. Kripto itu, wah, di luar negeri udah disebut sebagai currency, udah dipakai untuk transaksi jual beli, Bapak Ibu. Ya kan? Ada di Meksiko keluar ATM versi kripto, ya Bapak Ibu ya. Ada yang transaksi jual beli udah pakai kripto. Bapak Ibu tahu PayPal, PayPal itu bisa transaksi pakai Bitcoin, Bapak Ibu, ya. Wah, itu ngeri banget di luar negeri itu udah penerimaannya itu udah besar banget, Bapak Ibu. Adaptasinya itu udah besar banget. Emang kenapa Pak kalau 2,5%? Anggap aja deh, anggap ya. Untung nggak usah banyak-banyak. Seorang itu cuman sebulan itu dapat 100 dolar seorang, oke? Anggap pengguna Moonbot itu baru 10.000 orang, oke? Nah, Anda dapat 2,5%-nya. 2,5%-nya. Dapat berapa? Sorry ini, tulisannya jelek. Tapi selama angkanya gede tetap bagus. 25.000 dolar loh sebulan. Ngeri gak? Ngeri Bapak Ibu. 25.000 dolar. 300-400 juta loh sebulan. Ini kalau Anda diamond. Masalahnya, pertanyaan saya Bapak Ibu. Mau gak? Mau gak? Jujur, saya lagi ngejar 1-2 tahun. Saya bilang sama tim saya. 1-2 tahun ya kita kejar diamond sama-sama. Kita berberapa nih? Anggaplah berdelapan. Yuk kita sama-sama berdelapan. Saya nggak mau ninggalin tim saya lah, istilahnya gitu loh. Yuk kita sukses sama-sama gitu loh. Nah, ya ini sebesar ini loh. Dan saya ngomongin ini 100 dolar. Saya nggak ngomongin angka gede. Ini saya ngomongin 10.000. Bedakan kalau misalnya timnya udah 100.000 orang. Wah, Bapak Ibu bayangin. Pengguna robot trading 2021 kemarin. Berapa banyak Bapak Ibu? Ratusan ribu, sejutaan nyampe nggak ya? Saya nggak tahu. Tapi ratusan ribu. Bayangin, semuanya yang sudah tidak punya kendaraan, pindah semua ke sini. Boom. Dan ada salah satu diamond di sini. Bayang nggak? Kebayang nggak? Ini Bapak Ibu. Mungkin ada ya istilahnya, wah ini impiannya besar banget. Istilahnya emang bisa. Ya kita hitung-hitungan aja. Mungkin nggak? Ini saya ngomongin angka-angka kecil loh semua. Ini kalau Anda udah 6 star, dua-duanya, 7 star, 8 star, dapat 4-4-nya. Kurang lebih gitu. Ya. Sebagai penutupan, saya izin, satu lagi nggak selesai 1 jam lagi ya. Enggak. Ini dikit banget. Ini konklusi lah. Ini kesimpulan terakhir. Bapak Ibu, dari tadi saya ngomongin. Kripto itu adalah produk dunia, Bapak Ibu. Benar ya? Nah, saya tanya Bapak Ibu semua. 2024-2025, harga kripto itu terbang. Ingat gak yang tadi saya bilang? 2024-2025, harga kripto terbang. Sebutlah 10 kali lipat. Pertanyaan saya buat Anda. Ini Anda jawab masing-masing ya. Anda punya modal berapa? Kalaupun Anda punya, gini, modal Anda 10 juta, 10 kali lipat naik, 100 juta. Saya bilang, Anda cuan. Benar ya? Anda happy gak? Happy. Anda kaya gak? 100 juta? No. Nggak kaya. Benar gak? 100 juta tuh nggak kaya loh. Wow, 100 juta orang di belahan dunia manapun, di Indonesia pun, istilahnya 100 juta mungkin kebanyakan orang punya. Benar gak? 10 juta jadi 100 juta. Nggak kaya. Tapi oke lah cuan lah ya Bapak Ibu ya. Nah, 100 juta jadi 1 M. Anda kaya gak? Nggak kaya Bapak Ibu 1 M. Sorry ya, saya di Jakarta. 1 M nggak kebeli rumah. Nggak bisa saya beli rumah di Jakarta Bapak Ibu pakai 1 M. Saya nggak kaya Bapak Ibu. Tapi bayangin, kalau misalkan Anda punya duit 10 M, ya, terus naik 10 kali lipat jadi 100 M. Anda kaya gak? Kaya Bapak Ibu. Saya acungi jempol. Buset, kaya banget kalian. Pertanyaan saya, Anda punya gak? Kalaupun Anda punya 10 M, Anda mau masukin 10 M-nya ke sini gak? Balik lagi loh.
orang yang menasehati orang lain, misalnya dalam dunia keuangan, nggak boleh bilang tuh, misalnya Anda punya 10M, masukin aja semua, itu ngaco, Bapak Ibu. Bener ya? Nah, artinya apa? Ya udah, kalau Anda tidak punya atau misalnya Anda tidak mau seperti itu, ya udah, di sini. Modal besar hasil besar, modal kecil hasil kecil. Anda mau dapetin income besarnya, saya bilang ke orang, ya Anda nggak punya modal besar, usahanya harus besar dong. Nah, di sini ada peluang bisnisnya. Memang sih harus usaha, namanya juga Anda lagi merintis kan, misalnya Anda harus bangun usaha dong, misalnya gitu. Ya apapun sih, Anda mau kerja pun usaha kok, misalnya gitu. Usaha yang terbaik, Anda mau buka bisnis sendiri pun di luar, Anda berusaha yang terbaik, misalnya gitu loh. Nah, gini Bapak Ibu, tadi saya udah jelasin semua ini. Semuanya Anda udah tahu. Tapi misalnya saya mau coba kasih paparan singkat. Kita ngomongin ini sama ini. Udah 3 aja. Kita bahas 3 aja, Bapak Ibu. Emang kenapa Pak 3 ini? Ini tadi saya udah hitungin ya, kurang lebih diamond itu, anggaplah Anda punya 5.000 sisi kiri, 5.000 sisi kanan. Banyak banget Pak kerjasama, nggak kerja sendiri. Oke? Nah, Anda bonus rebate kredit tadi yang pulsa-pulsaan tadi, Anda anggap aja $1 doang. Anda nggak dapat $6, nggak penuh. Karena Anda di break sama posisi di bawahnya. Ada 10.000. Pairing profit, 5.000 kiri, 5.000 kanan. Untung $100 doang, $5.000 per bulan. Wordful profit yang 2,5% tadi, $25.000 per bulan. Oke? Sebagai penutupan, Anda mau nggak dapetin income sampai dengan, ya anggaplah segini Bapak Ibu. Pak, bisnis jaringan lain juga income-nya bahkan bisa sampai miliaran. Ingat, saya ngomongin ini baru 3 income. Kita ada 8 income. Saya ngomongin 3 doang. Dan ini yang passive income. Kalau bisnis lain, misalnya, wah, timnya nggak kerja nih, nggak closing produk, nggak istilahnya nggak jualan dan sebagainya, semuanya jalan-jalan ke Korea, ke Dubai, ke Eropa, nggak ada yang kerja. Wah, saya nggak dapet income. Kamu nggak boleh libur lama-lama kamu. Nanti saya nggak dapetin duit. Ini Bapak Ibu, kita semua ke Dubai, Eropa, dan sebagainya. Ini dapat Bapak Ibu. Kenapa? Kita mesin uang. Ini passive income, ini bisnis mesin uang Bapak Ibu. Ya kan? Artinya Anda mau dapetin 30.000 sampai $40.000 per bulan. Mau nggak? Gitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Bisnis ini nggak sulit, hanya butuh prosesnya aja. Kerjaan bisnisnya itu sama-sama tim kerja. Gitu loh. Anda punya mentor, oke, ada saya. Sorry ya, bukan bermaksud menggurui, tapi kita sharing aja. Tapi saya punya mentor-mentor lain yang mungkin bisa memberikan advice dari berbagai sudut pandang. Ya, bisnis mana yang istilahnya, bisnis apapun Anda butuh mentor loh. Anda butuh partner, Anda butuh tim. Bener kan? Yang kedua, sudah siap sistemnya. Anda tinggal jalankan aja, udah ada blueprintnya. Gitu loh. Anda tinggal ikutin. Ya udah, gitu loh. Udah ada yang berhasil kok misalnya di sini. Ketiga, tidak ada target dari atasan. Jujur Bapak Ibu, saya ini orang yang nggak suka disuruh. Ya, orang-orang yang mindset pengusaha itu tidak ada yang suka disuruh-suruh Bapak Ibu. Mereka itu apa? Mereka pasang target sendiri. Oh, aku pengen ngejar ini dalam waktu segini. Aku pengen target segini dalam waktu segini. Mereka nggak suka dipaksa. Mereka punya mindset dan goal sendiri, Bapak Ibu. Saya juga seperti itu. Saya nggak suka target. Nah, Bapak Ibu. Tapi saya punya target untuk diri saya sendiri, diamond dalam waktu 1-2 tahun, Bapak Ibu. Yang keempat, jam kerjanya fleksibel. Jujur Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu ada yang latar belakangnya karyawan, ya kan? Ada yang pengusaha. Anda punya alasan masing-masing, saya pun juga punya alasan masing-masing. Ada yang ibu rumah tangga, saya nggak bisa, saya ngurus anak dan sebagainya. Semua punya alasan masing-masing kok. Tapi masalah prioritas aja. Serius, saya nggak ngomong sembarangan Bapak Ibu. Masalah prioritas. Kalau saya mau beralasan, alasan saya banyak Bapak Ibu. Saya kerja, wah dari Senin sampai hari ini, saya ngelayanin pasien dan sebagainya ya dan sebagainya. Wah itu alasan sih banyak Bapak Ibu. Semua juga bisa dijadiin alasan. Saya lagi capek Pak, saya lagi sakit Pak, saya udah usianya segini Pak, saya gaptek Pak. Itu banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Tapi masalah prioritas. Yang kelima, tidak peduli latar belakang. Oh, saya latar belakangnya apa namanya? Saya nggak punya latar belakang apa-apa Pak. Istilahnya saya lulusan SMP, SMA. Saya nggak bisa ya Pak dan sebagainya. Sorry Bapak Ibu. Ini bisnis untuk siapapun. Saya punya kenalan dari istilahnya pengusaha darah biru itu beneran ada yang jalan di sini Bapak Ibu. Anda ngomongin dokter ada juga. Anda mau ngomongin perawat ada juga. Anda mau ngomongin yang punya pabrik ada juga. Anda mau ngomongin ibu rumah tangga ada juga Bapak Ibu. Udah nggak bisa alasan sih. Beneran nggak ada alasan Bapak Ibu. Ya kalau memang beralasan ya sorry aja. Anda berarti harus minta maaf. Sorry ya. Tidak bermaksud menyinggung nih ya. Tapi Anda coba bayangin Anda ini ya, sorry yang keenam dulu, potensinya besar. Jujur saya ini bukan orang yang suka bekerja keras dalam hal kalau misalkan targetnya kecil Bapak Ibu. Saya itu selalu memilih ya. Jadi saya itu nggak sembarang masuk bisnis. Saya itu tipe orang yang saya ngelihat, oh bisnis ini besar. Jangan sampai plafonnya pendek. Jadi kalau istilahnya apa ya? Saya udah bekerja keras-keras mati-matian. Plafonnya pendek. Saya udah nggak bisa ekspansi lagi dan sebagainya. Orang nggak suka yang kayak gitu, Bapak. Saya juga nggak suka yang seperti itu. Makanya kalau misalkan potensinya besar, baru saya kerjain, Bapak.
Saya ditawarin bisnis macam-macam, tapi saya nggak mau, Bapak Ibu. Orang bilang, wah lu fanatik banget sih, saya ngomong kayak gitu. Sorry Bapak Ibu, saya ngelihat perusahaan, saya ngelihat untuk jangka panjang, dan saya ngelihat potensi Bapak Ibu. Jujur, saya orang yang kayak gitu. Sorry banget ya, sorry banget. Tapi memang saya seperti itu, saya sharing aja. Mungkin ada yang bilang itu kelebihan, ada yang bilang kekurangan. Tapi it's okay lah, itu diri saya. Ya Bapak Ibu ya. Dan terakhir Bapak Ibu, terakhir mulu ya nggak selesai-selesai ya. Sorry ya, ini beneran terakhir nih. Habis nih, habis ini. Habis ini slide terakhir nih, ya Bapak Ibu ya. $30.000 sampai $40.000. Saya nggak ngomongin duit miliaran, Bapak Ibu. Saya ngomongin $30.000 sampai $40.000 per bulan. Anggaplah, nggak usah muluk-muluk deh, 3 digit aja, ya, 200-300 juta per bulan. Kira-kira, kalau misalkan Anda merasa 200-300 juta itu besar, dan saya cuma ngomong, saya punya program kerja buat tim saya, 1-2 tahun. 1-2 tahun kita kejar diamond sama-sama, Bapak Ibu. Kita kejar diamond sama-sama. Ya, Anda yang bilang, wah 23 juta besar. Coba renungkan, 23 juta itu murah atau mahal kalau misalkan bisnis Anda bisa menghasilkan 300 juta per bulan. Itu murah atau mahal? Silakan jawab. Ya, ada yang bilang, wah besar dan sebagainya. Ada yang bilang, wah itu mah kecil Pak. Itu Pak Rando kemarin bilang, 23 juta kalau mau bisnis yang lain, mana cukup bisa gitu. Ya bener. Anda misalkan 23 juta buka bisnis, sorry ya, Anda buka bisnis warung atau bisnis apa gitu. Emang bisa dapat 300 juta per bulan dalam waktu 1-2 tahun? Saya nggak tahu sih, ada yang bilang 300 juta, 400 juta, 500 juta itu kecil. Tapi kalau misalnya menurut Anda 300, 400, 500 juta ini besar, yuk fight sama-sama. Di sini saya lagi nyari tim kerja nih, beneran deh. Kita lagi nyari orang-orang yang serius, karena kita baru mulai, Bapak Ibu. Tapi kita udah tahu langkah-langkah selanjutnya itu apa, kita udah tahu, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keraguan Anda itu ya, sorry ya, bukan bukan apa ya, bukan bukan menjudge atau gimana. Tapi seringkali itu orang kayak nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi kalau dipaksakan bisa gitu loh. Tapi jadi gini Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan 1-2 tahun ini istilahnya Anda bisa dapetin 400 juta, 500 juta, 600 juta, ya. Kira-kira mungkin ada orang yang, wah Pak, saya pengen nyekolahin anak, saya pengen ngasih fasilitas terbaik buat keluarga, membayar utang, terus istilahnya memberangkatkan keluarga ke tanah suci dan sebagainya. Ya berbagai macam lah alasan. Saya sendiri punya alasannya juga kok. Saya lagi ngejar dalam waktu 3 tahun saya bisa mencapai target-target saya. Nanti mungkin one day kita bisa sharing lah Bapak Ibu. Waktu saya jujur 3 tahun. 3 tahun untuk saya bisa ngejar ini. Tapi jujur saya ngejar diamond 1-2 tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini paling telat tahun depan Bapak Ibu. Ya silakan kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang mau juga kita sama-sama Bapak Ibu. Ya, saya lagi ngumpulin pasukan nih. Saya lumayan kuat di online, saya juga lumayan di offline Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, balik lagi, bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Siapa yang akan Anda ini sih, akan Anda kecewakan kalau misalkan Anda dalam waktu beberapa saat ke depan itu tidak berhasil, tidak bisa mengumpulkan income sekian, ya lebih balik lagi. Bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Saya udah kebayang tuh. Sampai saya malam-malam itu kayak, wah bener-bener rasanya tuh nggak nyaman banget Bapak Ibu. Karena dalam waktu 2-3 tahun, kalau misalnya saya nggak bisa achieve, bahkan 1 tahun aja saya bilang udah saya telat sebenarnya Bapak Ibu. Ya, saya lagi ngejar sesuatu nih Bapak Ibu. Gitu ya. Saya bisa ngecewain orang nih, kalau misalkan ya keluarga saya dan sebagainya gitu Bapak Ibu intinya. Kalau misalkan saya tidak bisa achieve ini. Mungkin mereka tidak mengharapkan apapun, tapi kan kita namanya orang kan pengen ngasih yang terbaik dong, bener kan? Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Oke, thank you ya Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin ada yang mau nanya-nanya, silakan. Thank you banget. Sorry banget ya kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung. Pokoknya cocok nggak cocok ya. Buat teman-teman yang cocok, ayo kita kerja sama bareng. Kalau misalkan Anda tidak cocok pun, ya doa saya yang terbaik lah buat Bapak Ibu semua. Semoga di luar sana ada jalan lain kesuksesan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Thank you ya. Thank you. Ada pertanyaan apa nih? Ya, Pak Karel. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya, inilah uang itu memberikan apa? Pilihan yang lebih banyak lah, pilihan yang lebih banyak untuk kita. Saya terlambat join, legalkah bisnis ini? Nah, perusahaan kita sudah Bapepti, Pak. Saya ada fotonya gak ya? Ada sih, udah ketutup lagi. Oh, ada. Sebentar. Saya kasih lihat. Ini perusahaan kita ya, Pak, by the way. Nih. Tuh. Jadi pada tanggal 12 Mei kemarin, perusahaan PT Maju untuk Negeri ini dapat sertifikasi dari Bapepti. Ya. Pertama di Indonesia, makanya namanya 01. 01, Bapak Ibu ya. Sambil saya ini lagi. Nanti kalau misalnya mau baca-baca, silakan baca. Nanti deh di grup tanya aja. Saya ada kirimin. Saya bisa kirimin. Ya kalau mau, kalau nggak mau pakai robotnya aja nggak apa-apa. Kalau market lagi goyang, hah? Konsep kita ini menariknya gini loh Pak Rey.
konsep kita ini adalah semakin marketnya itu liar, atas bawah, gocek atas bawah, itu untung kita biasanya lebih besar, Pak. Tapi jangan sampai nih, jangan sampai kripto yang kita pegang, koin aset yang kita pegang, itu dam-damnya itu nggak naik lagi. Kan kita nunggu 2024, 2025 ketika harga kripto itu terbang. Jangan sampai koin yang kita pegang itu koin micin. Nanti Bitcoin terbang, dia nggak ikut naik, dia nyangkut di bawah. Nah, itu cilaka. Makanya kita fokus di koin-koin top 3, top 10, top 20. Gimana kalau kami di luar pulau untuk bangun tim? Pak Heri di mana? Pak Heri di mana? Nanti kalau misalkan kita koordinasi, nanti kalau misalkan sudah, ya kita bisa, Pak. Saya juga siap terbang sih sebenarnya sih. Saya siap terbang. Ada tim saya nih, Pak Rian, Kalimantan nih. Mau ke Kalimantan, ada tim Pak Rian di Kalimantan. Saya punya tim di daerah Lampung. Terus ada di mana ya? Di daerah Jawa Tengah, di daerah Batu, Malang ada juga. Ya mungkin bisa berkoordinasi atau mungkin Bapak Ibu itu istilahnya bisa bentuk tim sendiri gitu ya. Atau misalkan ya gampang lah nanti kita komunikasikan aja selama yang penting mau aja. Bentar, saya baca dulu. Pak Heri daerah mana Pak Heri? Nanti koordinasi ya Pak. Thank you Pak. Oh, Mojokerto hadir. Wah, mantap. Ujung. Hah? Woi. Nah, ini nih Pak, yang maksudnya ini udah beda prinsip nih kalau Pak Abdul Muin nih. Ya, aku mau debat kayak gimana pun kita nggak bakal nyambung Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, ada yang bilang kayak gini nih. Pak, ujung-ujungnya ya istilahnya gini loh. Konsepnya adalah, Pak, ngajak-ngajak orang lagi kalau nggak trading kripto, apa gimana sih? Untung trading kripto cuma 10-15 dolar, narik member bonusnya 3 juta. Gini loh, Pak. Konsepnya kan nggak seperti itu, Pak. Anda mau istilahnya jalankan bisnis, nggak mau jalankan bisnis, ya untung itu kan tergantung dari market, Pak. Gitu loh. Ini kan kita cuma sharing peluang aja, Pak. Ya, contoh ya. Anggaplah ini bukan bisnis jaringan, Pak. Anggaplah. Anda beli produknya sama, 2,3, 11,5, 23 juta. Ini kan cuma cara penjualan aja, strategi penjualan. Anda mau jualan dengan cara apa? Konvensional. Anda mau secara MLM. Ya kalau produknya sama aja ya tetap aja gitu. Ini kan cuma strategi penjualan supaya istilahnya gulungannya itu kenceng. Wah, member dari 1.000 ke 2.000, 5.000, 10.000 itu kan strategi marketing doang. Selama produknya benar, it's okay. Selama produknya bukan Ponzi, bukan money gap, kan itu okay. Tadi kita udah bahas bahwa ini kita produknya itu benar-benar ada di apa ya, duitnya itu kan di rekening masing-masing gitu kan. Oke, duit ada di rekening masing-masing, tradingnya real udah pasti gitu loh. Terus saya mau ngasih lihat apa ya? Apakah bonus dimintai uang? Hah? Maksudnya apa tuh? Oh, bonus enggak dong. Bonus nggak dimintain uang dong. Justru kita narik narik bonus dong. Kenapa ini perusahaan nongol tiba-tiba setelah perusahaan? Justru Bu Eni nih, good pertanyaan Bu Eni. Saya juga waktu itu nanya begini Bu Eni. Maaf nanya dok. Kenapa ini perusahaan tiba-tiba nongol setelah perusahaan-perusahaan yang sejenis pada berguguran karena tidak ada izin Bapepti-nya? Karena ya 2021 kemarin memang Bapepti belum mengeluarkan izin apapun, Bu. Dulu belum ngeluarin, Bu. Sekarang Ibu silakan baca Perban nomor 6 tahun 2020. Itu tentang perusahaan penasihat berjangka. Terus Perban nomor 12 tahun 2022 tentang IE. Itu bisa dibaca. Kenapa baru keluar 2022, Bu, izinnya? Maksudnya peraturannya baru keluar 2022, sedangkan bertumbangannya 2021. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan dulu dibilang zona abu-abu nih, tapi kalau sekarang sudah zona putih gitu loh. Oke, lanjut ya. Saya baca dulu atas-atasnya. Ada pertanyaan. Pairing max maksudnya apa? Oh, yang tadi. Ya, jadi kalau misalnya basic maksimal pairing 1,5. Kalau advance kalau nggak salah tadi 7,5. Kalau pro tidak ada batasan. Lanjut. Aduh, susah juga ya. Saya harus ganti mouse nih kayaknya. Gimana kalau kami di luar? Tadi udah ya. Pak Heri ya. Mojokerto hadir, siap. Saya di Jayapura, Pak. Oh, boleh Pak Heri. Boleh banget. Ya, kalau misalkan nanti kita koordinasi aja, Pak Heri. Tidak ada batasan lah untuk zaman sekarang lah. Online dulu. Udah mulai besar, meluncur. Sana, siap bantu. Gitu, Pak. Bonus bisa diminta uang. Mantap dah bisnisnya. Oh iya dong. Ya harus dong. Maksudnya apa sih bonus bisa diminta uang? Ya bonus namanya kita harus tarik dong. By the way ya, kalau mau narik bonus nanti juga bisa ini minta slip pemotongan pajak. Karena perusahaan kita ini juga ada NPWP-nya. Gitu ya. Misalnya ada 50K USDT terus main di Pak Karel ini saya lupa nih Pak. Sebentar. Misal ada 50.000 USDT terus main di 10.000 koin 10 koin teratas terus setiap koin diubah 15 jadi 100 per koin terus TP di 2-5% setelan default membuat bisa diubah-ubahkan. Bisa, Pak. Bisa. Makanya kita ada automatic setting, ada custom setting, gampangnya gitu, Pak.
default setting sama custom lah gampangnya. Itu bisa diubah, Pak. Tapi kalau saya boleh saran nih, saya udah bikinin kalkulator buat tim saya. Nah, teman-teman ya, istilahnya ya, kalau teman-teman adalah orang yang suka online, teman-teman juga akan dapetin ini loh, landing page. Ini saya eksklusif saya bikinin buat tim saya. Ini, sorry ya, ini tampilan komputer mungkin agak gede. Bisa dikecilin nggak ya? Aduh, mau saya masalah. Nih, Anda bisa, kalau misalkan di handphone, Anda bisa ngeliat begini nih. Ini landing page. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan deh. Oh, nggak kelihatan. Nah, sorry, sorry, sorry. Nih, kok di sini sih kasih lihatnya? Nah, ini Bapak Ibu. Nih, landing page. Anda bisa dapet. Contoh, aku bikinin buat Bro Rando. Rando. Salah gimana ya? Lupa lagi. Slash-nya apa ya, Bro? Rando ya? Lupa aku. Atau Rando? Bukan, bukan. Parian aja, Parian. Parian. Rian. Kok lupa, lupa. Sorry, sorry. Aku lupa. Saking banyak bikinin orang. Di mana ya? Rio ya, Rio kayaknya. Sebentar, sebentar. Oh, alah. Astaga, lupa. Unbot dot Terando. Astaga. Nih. Nah, ini buat Terando nih. Nah, ini nyambungnya ke Terando nih. Jadi, istilahnya orang baca-baca, baca-baca, baca, terus mereka tertarik. Mereka tinggal ngeklik. Nyambung lah ke Bro Terando. Halo Pak Terando gitu. Itu bisa kayak gitu. Terus semua tim saya bikin begini. Contoh nih, ada Pak, ada Rio, misalkan Rio. Nah, ini buat Rio nih. Jadi kalau misalkan orang-orang lihat-lihat mau ngeklik-klik, ya nyambungnya ke Rio nih. Ya gitu. Nah, ini saya udah bikinin. Termasuk teman-teman kalau pengen baca-baca, simak informasi nih, saya udah bikinin ini. Katalog. Nah, cara kerjanya seperti apa, paketnya gimana, depositnya berapa. Oh, nih tadi ada pertanyaan, beda future sama spot apa nih, bisa baca. Ini saya udah bahas, beda spot sama future, saya udah bikinin. Ya ini ekstra lah, maksudnya saya balik lagi, saya ini mementingkan edukasi Bapak Ibu. Oh, ada yang mau cari tahu tentang cara kerja Moonbot gimana. Yuk kita buka nih cara kerja Moonbot gimana nih, aku udah bahas. Nah ini teman-teman, cara kerjanya kayak gini. Nih, kalau misalnya teman-teman bisa baca, bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ya, jadi kalau saya zoom in, nah, cara kerja Moonbot itu cuma begini, tektok, tektok, baisal, 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 kayak begini, teman-teman. Oke, sambil saya baca ya, teman-teman ya. Sambil saya baca chat, teman-teman. Oke. Iya, benar, Parando. Parando, ya. Cuan pasif dari trading lanjut, cuan aktif dari bisnis gokil. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kan orang bilang, pas saya nggak punya modal dan sebagainya untuk trading dan sebagainya. Ya udah, yuk bisnis. Siap, Dok. Siap, Pak Heri. Bonus wisata apa bisa diganti saldo? Aku nggak tahu kalau itu Pak Fauzi. Aku nggak tahu. Moonbot, siap. Wah, mantap, mantap. Oh, ini Pak Jeff ini tim Bandung juga ya. Aku baru inget nih. Pak Jeff nih. Udah disempet diceritain nih sama Bro Rando nih. Ya, teman-teman ya. Oke. Kok ini 33 orang tapi sepi ya? Ini tidur atau gimana ya? Ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan clear lah ya, teman-teman ya. Oke, saya kasih waktu mungkin 1 menit lagi. Kalau misalnya ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi. Teman-teman ya. By the way, serius nih. Oh, siap, Pak Rey. Siap. Eh, ini ya, kalau misalnya ada yang mau tanya, saya kasih waktu 1 menit lagi. Kalau tidak ada, saya off-kan gitu ya, teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang juga rekamannya. Nah, teman-teman, serius nih, saya lagi nyari partner kerja yang serius gitu ya. Saya tahu nggak mungkin semua orang 33 orang ini orang yang, istilahnya orang yang tepat. Tapi balik lagi Bapak Ibu, saya lagi nyari calon diamond saya. Serius Bapak Ibu, ya. Saya lagi bener-bener lagi ini lah, gencer banget nih sebenarnya. Pak, tunggu saya liburan semester ke Jakarta langsung beli Moonbot. Kapan tuh Pak Karel? Jangan kelamaan loh, serius. Bitcoin keburu halving. Nanti harganya keburu terbang. Membernya makin banyak. Ini kalau ada yang mau tahu nih, Moonbot penggunanya berapa? Ini yang ngeri Bapak Ibu. Kenapa saya ngomong gitu? Kemarin infonya ada 3.600 akun. Oke, 3.600 akun. Yang di mana itu akun. Saya sendiri punya 8 akun sekarang. Ya bayangin, semua orang anggaplah punya 3 akun. Berarti sekitar 1.000-2.000 orang doang yang aktif trading sekarang. Ya, 1.200 orang doang ini Bapak Ibu. Bayangin, pengguna robot, penggunanya adalah ratusan ribu. Wah, itu ngeri banget lah. Oke, Bapak Ibu. Siap, Pak Diman, siap. Makasih sharingnya. Kalau udah ada dana, aku join. Siap. Semangat teman-teman semua, semangat. Oke, 1 menit lagi. Nunggu staking sekalian, Pak. Dan dana masih nyangkut di kripto, nunggu naik, join dah. Waduh, keburu 2025 dong naiknya. 2024 kan halving, 2025 terbang. Keburu halving. Momennya kelewat, Pak. Kita kalau dibilang momentum, kita momentum. Tapi kita mau bisnis kita jangka panjang.
Ya, tapi kita manfaatin dulu yang dalam waktu dekat nih. Gitu. 2024 halving. Oh ya, saya sharing ini deh teman-teman. Saya sharing mana ya yang ini slide. Slide mana ya? Slide-nya terlalu banyak, saya bingung. Ah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Saya mau ngasih lihat teman-teman. Potensi yang sebenarnya lagi kita kejar nih. Terakhir ya teman-teman ya. Ideal modal berapa di luar moonbotnya? Hah? Di luar moonbotnya? Oh, gini. Bebas sih. Sebenarnya dari moonbotnya itu nggak ada minimal, nggak ada maksimal, Pak Ahmad. Sebenarnya nggak ada. Cuma kalau dibilang, Pak, dana ideal berapa? Based on history ya, based on pengalaman kita yang sudah pakai moonbot. Anggaplah $500 lah satu koin. Enggak seperti itu loh. Maksudnya enggak fix seperti itu. Anda mau $400 main satu koin, $200 mau main satu koin, itu bisa juga gitu loh. Cuman ya ini dari pengalaman kita aja sebagai pengguna, 500 satu koin cukup oke lah money managementnya gitu. Bahkan saya sebenarnya ada bikinin kalkulator nih buat tim saya nih. Saking bener-bener saya sampai takut beneran kalau misalkan moonbot itu besar tanpa saya loh. Karena pasti booming, ini pasti punya gitu loh. Bukan saya over pede ya, tapi memang pasti. Kalau teman-teman berpikir simple aja deh. Nih, kalkulator moonbot. Saya udah bikinin teman-teman. Oh, misalkan dananya Pak 500 Pak, misalkan gitu ya. Yang kita lihat. Oh, main satu koin sekali beli 15. Oh, Pak, saya dananya agak gede Pak, 5.000. Oh, ternyata mainnya 10 koin. Pak, kalau 50.000 dana saya berapa? Oh, tetap 15 aja. Kenapa? Kalau kebanyakan koinnya nanti koin micin yang keambil. Jadi nominal belinya digedein tapi maksimal di 15. Ini money management saya dan tim saya. Nah, karena balik lagi Bapak Ibu, kita nggak mau main bisnisnya itu bisnis sebentar gitu loh. Kita mau bisnis jangka panjang. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Share grup kalkulatornya. Betul, pasti viral karena sudah resmi. Siap, Pak Fauzi. Itu juga pemikiran saya dan teman-teman gitu loh. Cuman belum booming aja gitu loh. Nah, justru kalau misalkan belum booming, ya siapa yang jadi pionirnya kan sebenarnya yang pasti dapetin manfaatnya gitu loh. Manfaat paling besarnya. Tadi apa ya? Ada pertanyaan loh. Oh, apa ya? Nggak ada ya? Udah nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya? Kalau nggak ada, saya akhiri nih. Saya hitung sampai 10. Wah, makasih juga Jayapura udah 2315. Waduh, keren nih Pak Heri nih. Keren banget serius deh. Dari Jayapura. Semangat. Ini saya akhirin deh teman-teman ya. Pak, mungkin untuk selanjutnya bisa dibuat perhitungan antara tiap paket robot yang dipilih. Biaya robot gas fee. Sebenarnya gini Pak, robot itu yang paling signifikan itu perbedaannya itu bukan dari gimana ya saya ngomongnya. Bentar deh, saya jelasin. Saya jelasin sekali. Oh, enggak, ini dulu deh, ini dulu. Sorry, loncat-loncat ya. Saking semangatnya sih saya. Emang kalau saya presentasi menggebu-gebu karena saya kan harus sharing visi juga gitu loh. Visi saya besar terhadap bisnis ini. Nah, teman-teman kalau mau lihat nih ya, Bitcoin itu punya namanya siklus. Siklus namanya siklus halving. Ya, halving nih ya nanti teman-teman browsing lah di Google banyak ya, teman-teman ya. 2008 dia terbit ya kan, dia keluar ya kan. 2012 harganya terbang, 120 kali, oke? Turun. Wah, orang-orang panik nih. Kayak sekarang nih, banyak orang yang panik pas turun, ya kan? Tapi 2016 terbang, terbang lagi, ya kan? Turun lagi, orang panik lagi. 2020 terbang, ya kan? Turun lagi, orang panik lagi. Ya namanya manusia wajar, tidak pernah berubah dari dulu. Serius itu, psikologis. Itu makanya trader itu selalu ada pola. Namanya manusia itu ada pola. Nah, itu. Naik, turun, naik lebih tinggi, turun, naik lebih tinggi, turun. Nah, 2024 nih, April, prediksi. Titik balik harganya terbang lagi. Ya, minimal anggaplah 5 sampai 10 kali lipat. Pertanyaan saya, duit teman-teman sekarang berapa dulu? Kalau Anda masukin 10 juta, cuma jadi 50 juta, jadi 100 juta. Duit Anda 100 juta, jadi 500 juta, jadi 1 M. Seandainya ini benar terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Oke? Kalau dibilang, ini tadi pertanyaan. Sorry ya, aku agak panjang ya teman-teman ya. Nah, kalau ditanya, Pak, paket-paket dan sebagainya ya, bedanya, benar mana sih? PowerPoint saya lupa nih, hilang. Apa terlalu panjang ya? Salah. Di bagian paket tuh mana ya? Paket. Ini. Teman-teman bisa lihat ya, sebentar. Oke, teman-teman, bisa lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, Basic, Advance sama Pro, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini Basic sama Advance sama Pro selain masa pakai 1 tahun, 7 tahun seumur hidup, Pak, profitnya ngaruh gak Pak? In the end of the day pasti ngaruh. Tapi maksudnya kalau Anda bandingkan secara langsung kayak begini nggak bisa lihat. Kenapa? Nih, aku kasih lihat ya teman-teman ya. Ini 1 tahun, 7 tahun seumur hidup. Bedanya apa? Basic ini 35 step. Step ini maksudnya apa Pak? Konsepnya itu sama seperti teman-teman itu beli emas. Harga emas turun, Anda jual gak?
Kalau Anda nggak BU, ngapain dijual kan? Tungguin aja sampai harganya naik lagi. Bener nggak? Yang tadi saya bilang masa tunggu floating tadi. Oke? Artinya apa? Kalau harganya lagi turun, tungguin aja. Kalau perlu, harganya lagi turun, kita serok lagi. Mumpung lagi murah. Ya kan? Turun lagi. Serok lagi, mumpung lagi murah. Turun lagi, serok lagi. Nah, serok pertama, serok kedua, serok ketiga, beli satu, beli dua, beli tiga. Nah, itu namanya step. Step 1, step 2, step 3. Nah, basic cuma bisa 35 step, 35 kali penurunan. Ya, artinya apa? Kalau harganya turun 40 kali, 40 step, ya, 40%, anggaplah seperti itu, maka basic ini kena floating. Rugi nggak, Pak? Bukan rugi. Menunggu sampai harganya naik lagi. Kalau Advance sama Pro, 100 step. Kalau jarak antar stepnya 1%, anggaplah seperti itu kasarannya ya. Artinya mungkin nggak harga dropnya itu kurang lebih 90-100%. Mungkin aja sih, tapi kayaknya dunia kripto punah kali ya kalau terjadi seperti itu. Gitu, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau misalkan Anda yakin bahwa itu tidak mungkin terjadi, kecil kemungkinan itu terjadi. Artinya apa? Market mau turun, mau naik, bodo amat, follow the market dah. Setiap hari profit. Makanya kalau Anda lihat di profit saya, kok pakai share-nya profit terus sih istilahnya? Ya karena saya tidak jual rugi, Bapak Ibu. Saya tidak jual rugi. Ini saya buka ya, potlution.com. Kok pakai profit terus nih, Bapak Ibu? Ya karena saya nggak jual rugi. Nggak jual rugi, makanya nggak ada minus. Ini by the way tadi ada, ini Bapak Ibu, kita real praktek nih. Lihat nih, 203945 ya kan? Ada USDT ya, 203945. Kita buka di Binance saya nih. Kita buka Binance, saya refresh sebentar. Nih, saya buktiin sekali lagi. Sebagai penutupan kali ya. Ada pertanyaan lagi. Tadi transaksi apa koinnya? Barusan? Ada 203945 ya, 203945. Sama gak Bapak Ibu? Ada 203945. Sama ya? Ya udah. Udah data berbicara lah. Oke. Cara joinnya gimana? Kak Samsul silakan komunikasi ke pengundang masing-masing ya. Kalau misalnya di grup saya ya ke saya boleh. Nanti saya sambungkan gitu ya. Penurunan stepnya dihitung per hari apa selamanya ya? Hah? Maksudnya gimana? Kalau pro gini loh. Tergantung marketnya itu kemana. Kalau marketnya itu turun terus ya stepnya step 1, 2, 3, 4, 5. Gini. Sorry ya. Yang efektif kita itu cuma di awal ya ternyata ya. Bukan di awal, maksudnya pas sampai penjelasan bisnis. Udah mulai turun tuh pesertanya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, saya komunikasi terus nih sama teman-teman. Oke. Misalkan teman-teman pengen tahu nih. Ya ini by the way teman-teman bisa akses ini ya by the way. Ini saya ada bikinin artikel dan kedepannya juga akan makin banyak. Ya. Teman bisa akses everwealth.id/katalog Moonbot. Ini saya bikinin. Nah ini saya bikin. Kenapa? Kalau saya mau ekspansi besar-besaran gitu ya Bapak Ibu ya. Saya pengen besar-besar sampai semua pulau gitu lagi semua Indonesia bahkan ke luar negeri Bapak Ibu gitu ya. Saya harus punya sistem Bapak Ibu ya. Yang dimana kalau saya mau jawab, saya cukup share ini Bapak Ibu ya. Contoh nih cara kerja Moonbot. Nah, ini kan udah dijelasin ya. Cara kerjanya gimana? Simple. Kalau turun itu 1%, 1%, 1%, 1%. Sampai kapan Pak? Kapan dia naik? Ya sebenarnya kita nggak bisa tahu kapan naik, tapi kita bisa prediksi 2024, 2025 halving Bitcoin selanjutnya harganya naik. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Ya ini silakan dilihat-lihat lah. Ya sorry ya, misalkan masih bingung nanti silakan komunikasi aja sama saya. Oke, ada pertanyaan apa lagi sebelum saya akhiri? Penurun, udah. Oke, sudah ya, cukup ya Bapak Ibu ya, udah kemalaman nih. Kita udah start on time tapi 2,5 jam ya. Wow, masih rame lagi. Pare, ini aja ya kita by Japri. Bentar coba, misal pasang harga di 100 terus turun sampai 35 step dan dia belum naik. Berarti kalau paket basic step 30 dia nggak beli lagi ya? Hah? Oh nggak gitu Pak, 35 step itu 35 kali penurunan. Kalau dia naik step sebelumnya ditutup gitu loh. 35% lah daya tahan dia gitu loh. Ketahanan dana dia itu 35 step ke bawah. Kalau selama dia belum turun 35%, gampangnya gitu ya. Maka Bapak masih bisa tektok buy sell terus. Oke ya, Bapak Ibu ya. Thank you ya semuanya ya. Sekali lagi mudah-mudahan saya berharap sih dari sini Bapak Ibu semua ada yang istilahnya bisa menyamakan visi dan juga vibrasi yang sama dengan saya. Yuk, kita sama-sama bangun Moonbot ini Bapak Ibu. Kita kerja keras 1-2 tahun dan kita setelah itu kita menikmatin sama-sama Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Jujur, orang seperti itu saya tahu nggak banyak Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu nih barangkali Bapak Ibu ada yang misalnya calon diamond. Wah, Pak Franciscus ya, ngasih love tuh. Kok kayak TikTok ya, ada love-love-nya ya, baru tahu ya. Oke, thank you semuanya. Pokoknya cocok nggak cocok, ya Bapak Ibu thank you sudah hadir di sini. Doa saya buat teman-teman sekalian adalah yang terbaik ya Bapak Ibu ya.
cocok di sini, ayo kita kerjakan sama-sama. Nggak cocok di sini juga istilahnya sukses pokoknya. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.